Chapter 1071. Formasi penyegelan roh yang lebih besar. Xiang Zili tidak ragu-ragu untuk proposal Linglong dan langsung setuju. Mayat Xiong, di sisi lain, tidak begitu mudah terombang-ambing, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Tidak peduli betapa berharganya pedang darahnya, itu jauh di bawah jalan menuju alam roh. Sesaat kemudian, dua jimat kuning dan pedang sepanjang kaki merah muncul di tangan Linglong. Wanita itu dengan cermat memeriksa mereka dan memainkan pisau merah. Cahaya merah kabur di udara sebelum dia mengangguk puas. Dia menoleh ke keduanya dan berkata, selain aliran roh terbalik sementara, ada satu simpul spasial lemah yang menghubungkan kedua alam. Kekuatan duniawi dari lokasi ini sangat lemah sehingga ada robekan spasial yang menghubungkan kedua dunia. Dengan kekuatan yang cukup, Anda dapat membuka jalan ke surga. Di masa lalu ketika iblis Penatua menginvasi alam fana, itu melalui metode yang sama. Kalau tidak, akan sulit bagi Tuan Suci mereka untuk memasuki dunia ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Sebuah simpul spasial, Xiang Zili bergumam. Yang lain memasang ekspresi penasaran ketika mereka mendengar ini. Linglong dengan acuh tak acuh menjelaskan, mengingat betapa luasnya alam ini, mereka sangat sulit ditemukan. Selama zaman kuno, mereka hanya menemukan selusin titik seperti itu, dan itu kadang-kadang akan berubah posisi, tetapi ada beberapa yang memiliki lokasi tetap. Bagaimanapun, mereka sangat tidak stabil. Lorong-lorong di sana kadang-kadang akan runtuh dan hanya keberadaan sementara, membuat mereka sangat berbahaya tidak seperti aliran roh terbalik. Tetapi yang paling berbahaya ketika melewatinya bukanlah ketegangan batas antar alam, tetapi badai spasial yang akan muncul dari ketidakstabilan mereka. Bahkan karakter yang sangat kuat akan menemukan kematian tertentu jika mereka ditarik ke dalamnya. Adapun lokasi mereka, saya tahu beberapa, tetapi tahun yang tak terhitung telah berlalu. Sebagian besar dari mereka kemungkinan telah menghilang atau berubah lokasi. Itu akan tergantung pada Anda untuk menemukan simpul spasial baru. Tetapi sebelum Anda pergi, saya memiliki lokasi simpul asli saya, metode untuk menemukannya, dan detail khususnya. Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada selir kekaisaran atas masalahnya. Mayat Xiong dan Xiang Zili sangat gembira dan mereka berdua menawarkan slip batu giok putih kepada wanita berambut perak. Dia kemudian menuliskan informasi sebelum mengembalikannya. Di samping, Lin Yimping memandang dengan kerinduan, tetapi dia tidak berani meminta informasi. Linglong lalu berkata, baiklah, pertukaran sudah selesai, dan berdasarkan pengalamanmu, kamu seharusnya bisa menilai apakah informasi itu asli. Sekarang, saya akan kembali ke saku lantai 9. Jika Anda tidak ingin ditarik, pergi. Aku tidak bisa menjamin jika iblis Penatua akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Xiang Zili dan Mayat Xiong mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk menentang keputusannya, tetapi mereka segera menyerah dan berkata sedikit lagi sebelum terbang. Lin Yimping melirik Han Li sebelum diam-diam mengikutinya. Dalam sekejap mata, hanya Han Li dan Linglong yang tersisa. Han Li menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata menyipit. Dia, di sisi lain, sedang mengawasi pintu keluar aula. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, keduanya cukup bijaksana. Mereka tidak meninggalkan rasa spiritual untuk dicongkel. Kamu bisa mengeluarkan Heaven Crystal Stele itu sekarang. Han Li dalam hati menghela nafas dan menjawab, bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku benar-benar memiliki prasasti itu? Jika itu bukan Heaven Crystal Stele, lalu apa itu? Jangan lupa bahwa sebagian dari jiwaku adalah roh artefakmu, dan dia melihat karakter kuno tertulis di atasnya. Selama Anda membantu saya dalam merebut kembali tubuh saya, penguasa 8 roh akan menjadi milik Anda dan saya bahkan akan meninggalkan Heaven Void Cauldron di tangan Anda. Meskipun harta roh biasa sangat langka, itu sama sekali bukan harta karun kelas atas di alam roh. Tapi yang aneh bagi saya adalah saya mendapat kesan bahwa Anda masih memiliki semacam harta karun yang besar,
tetapi saya tidak dapat mengingat apa. Kamu tidak melakukan trik apapun pada fragmen jiwaku, kan? Dengan mengatakan itu, Linglong dengan dingin memelototinya. Han Li merasa jantungnya melompat, tapi dia dengan tenang menjawab, "Senior pasti bercanda. Dengan indera spiritual Anda yang luas, bagaimana mungkin seorang kultivator jiwa yang baru lahir bisa menipu Anda?" Linglong mencibir dan memeriksa Han Li dengan tatapan jahat. "Aku tahu bahwa fakta roh artefak belum menghilang dan ada ingatan yang terkait dengannya yang disegel. Saya cukup ingin tahu harta apa yang Anda miliki yang Anda pegang lebih berharga daripada Heaven Void Cauldron." Ekspresi Han Li berubah tak sedap dipandang. "Apa yang kamu rencanakan dengan informasi itu?" Boneka mirip manusia kabur ke sisinya dan mulai bersinar dengan lapisan cahaya perak. Han Li sudah memutuskan sendiri. Jika dia bermaksud menanyakan pertanyaan tentang botol itu dengan Ama, dia akan berusaha untuk membangunkan Silver Moon dengan paksa melalui ikatannya sebagai roh artefak. Tapi kemungkinan besar dia akan ditangkap sebelum Silver Moon terbangun. Lagi pula, dia tidak berdaya menghadapi kemampuan tahap transformasi dewa, tapi untungnya dalam keadaan mereka saat ini, dia tidak berani melukainya. Wajah Linglong menjadi dingin dan alisnya berkerut, menunjukkan sedikit permusuhan. Han Li dengan waspada menatapnya dan mengeluarkan kipas triflame dari lengan bajunya, diam-diam mengeluarkan teknik juga. Pada saat yang sama, boneka mirip manusia itu juga mengeluarkan busur kecil di tangannya. Kemudian, terdengar tawa, dan kulit kemerahan dan senyum manis tiba-tiba muncul di wajah wanita itu. Pikiran Han Li kosong dan dia berteriak, "Silver Moon, ini kamu, Tuan, Anda cukup licik untuk menyegel ingatanku tentang botol itu sebelum aku menyatu dengan Long Meng. Jika bukan karena indera spiritual kita terluka parah dalam pertempuran melawan iblis, memaksa jiwa Long Meng untuk tertidur, saya khawatir Anda benar-benar akan lolos dengan menyegel ingatan saya." Melihat bahwa jiwa Silver Moon telah benar-benar mengambil alih, Han Li dengan santai dan gembira berkata, "Bukankah kamu juga setuju untuk menyegel ingatanmu? Bagaimana lagi itu bisa dengan mudah berhasil? Meskipun aku telah mengambil kendali, jiwa Long Meng jauh lebih kuat dariku. Setelah hanya istirahat sejenak atau ketika jiwa kita selanjutnya menerima kerusakan, dia akan mendapatkan kembali kendali. Dan meskipun dia telah menemukan ingatan yang tersegel sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mengoreknya. Ukuran pemblokiran sederhana seperti itu sangat mudah dipatahkan. Jika guru benar-benar menginginkan informasi di botol kecil tetap tersembunyi, Anda perlu menggunakan teknik penyegelan roh. Dalam kondisi saya saat ini, Anda hanya dapat menyegel sejumlah kecil informasi. Dengan cara ini, itu akan tetap tersembunyi bahkan jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita, atau jika aku bukan lagi roh artefakmu. Maka itu akan selesai." Kebahagiaan perlahan memudar dari wajah Han Li dan dia dengan cemberut bertanya, "Ngomong-ngomong, jika kamu merebut kembali tubuhmu, apakah kamu akan benar-benar kembali ke alam roh?" "Saya harus," ekspresi aneh berkilau di wajah Silver Moon. "Long Meng tidak bisa memanggil aliran roh terbalik sendiri, karena kita rusak dan bagian dari yang lain. Dan hanya setelah saya kembali ke alam roh, saya akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri saya dari status roh artefak." Untuk sementara waktu, Han Li tetap diam. Silver Moon perlahan berkata, "Bagaimana kalau guru menggunakan tekniknya terlebih dahulu? Kami tidak punya waktu untuk berunding. Sebentar lagi, aku akan menggunakan Wordbreaker Talisman untuk membuka lorong ke lantai 9 dan aku akan menggunakan pedang darah untuk melawan iblis. Kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan Heaven Crystal Stele. Selama kamu bisa mengaktifkan formasi mantra penekan, aku bisa menggunakan kemampuan melahap jiwaku untuk secara paksa mengambil kembali tubuhku. Setelah saya melahap pecahan jiwa Yuancha, masalahnya akan diselesaikan. Baiklah, aku akan meletakkan formasi mantra sementara untuk berjaga-jaga jika yang lain kembali." Han Li mengangguk dan membalik tangannya, mengeluarkan satu set alat formasi mantra. Dia mengirim mereka ke tanah dalam seberkas cahaya, segera menutupi sepertiga aula dalam kabut cahaya biru.
Silvermoon hanya duduk diam dan mengawasinya. Han Li duduk di seberangnya dan menatap wajahnya yang tanpa cacat. Saya akan mulai. Hati-hati. Dengan mengatakan itu, Han Li membentuk gerakan mantra dan bintik cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia mengucapkan mantra yang agak samar. Sesaat kemudian, cahaya yang menyala malah memancar, benar-benar menyelimuti keduanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, nyanyian berhenti, Silvermoon menghela nafas dan cahaya menghilang. Dia menekankan tangannya ke dahinya, menunjukkan sedikit rasa sakit dari wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Han Li dengan cemas bertanya. Wajah Silvermoon kembali normal dan dia tersenyum manis padanya. Aku baik-baik saja. Tekniknya berhasil. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kendali, dia tidak akan bisa memulihkan ingatan yang tersegel. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk kalah. Long Meng bisa bangun kapan saja. Kecantikan aslinya yang memesona telah kembali sepenuhnya. Han Li menatap Silvermoon dan dengan ragu mengangguk setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja. Keduanya kemudian berdiri dan Silvermoon melambaikan tangannya, melepaskan jimat kuning ke arah dinding aula. Akibatnya, letusan cahaya kuning menyala, dan dinding ke kantong spasial lantai 9 robek terbuka. Chapter 1072. Cap. Setelah bilah darah menghantam dinding, Han Li mengikuti dengan kipasnya, melepaskan aliran api 3 warna, diikuti oleh pedang emas. Bonekanya juga melepaskan busurnya, menembakkan panah api yang menyilaukan pada titik yang sama. Akhirnya dinding melengkung beberapa kali sebelum dibubarkan dengan paksa. Dengan munculnya lubang itu muncul gumpalan ki iblis yang terbang keluar. Silvermoon menjerit dan terbang ke dalam sebagai garis putih. Han Li melebarkan sayap badai petirnya dan mengikutinya. Begitu dia masuk, dia melihat untaian ki iblis yang tak terhitung jumlahnya bergerak di udara. Bibirnya melengkung ke bawah dan dia memanggil Tailstar Essence Shield dari lengan bajunya, membentuk penghalang cahaya perak di sekelilingnya secara kabur. Begitu ki iblis hitam menyentuh penghalang, dia bisa mendengar suara gemeretak saat ki iblis benar-benar merusak penghalang. Wajahnya mengernyit saat melihatnya redup. Ketika dia memasuki pusaran abisal ki iblis di laut tak berujung selatan surgawi, ki iblis tidak terlalu menakutkan atau tebal. Karena dia tidak memiliki banyak Divine Devilment Lightning yang tersisa dari semua pertempuran sebelumnya, dia harus mengandalkan Tailstar Essence Shield-nya untuk melawan ki iblis. Tetapi mengingat seberapa cepat itu memudar, dia tidak akan punya banyak waktu. Dengan pemikiran itu, Han Li melirik Silvermoon. Dia saat ini diselimuti cahaya optimis yang terbentuk dari bilah darah. Setiap kali ki iblis mendung di dekatnya, itu tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya dia punya alasan bagus untuk meminta pisau darah dari mayat Xiong. Silvermoon berteriak kepada Han Li sebelum langsung menembak ke tengah. Han Li kabur dan mengikuti di belakangnya, cahayanya menghilang di sepanjang jalan saat dia menyembunyikan dirinya. Pada saat yang sama, tawa menggemaskan Silvermoon terdengar dari arah altar, diikuti oleh beberapa lolongan serigala dan suara frustrasi Yuan Cha. Karena kamu berani kembali, aku akan mengubahmu menjadi iblis. Di atas altar, 2 bola cahaya merah dan hitam terjalin bersama, berkelap-kelip dengan kekuatan murni saat ledakan sesekali pecah dari mereka. Tekanan spiritual raksasa yang dilepaskannya menyebabkan ki iblis di dekatnya terdistorsi dan bergolak seolah-olah mereka adalah 2 tsunami yang bertabrakan. Untuk sementara waktu, tidak diketahui siapa yang memegang keuntungan. Ketika Han Li melihat bahwa Silvermoon memegang erat, dia merasa agak lega dan cahaya biru bersinar dari matanya saat dia menatap ke laut hitam di sekitarnya. Meskipun ledakan bendera angin hitam telah menghancurkan altar secara menyeluruh, 2 tablet raksasa di atasnya terbentuk dari Flexil Spirit Jade, bahan kuno yang tidak mudah dihancurkan. Salah satu dari 2 tablet harus dapat digunakan dengan Heaven Crystal Stele. Setelah beberapa saat,
Han Li melihat tumpukan batu dan menemukan 2 tablet terkubur di dalamnya. Salah satunya disematkan dengan Dragon Call Crest yang hancur, tetapi yang lainnya diletakkan di samping, utuh. Sangat gembira, Han Li dengan cepat melirik pertempuran di atasnya dan mengedarkan teknik penyembunyian ki-nya, menahan auranya hingga batas terbesar sebelum jatuh. Turunnya berjalan tanpa diduga dengan mulus dan tanpa disadari. Dengan kakinya yang dengan cekatan mendarat di puing-puing, Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan tongkat giok. Saat cahaya biru terpancar dengan terang darinya, penghalang kuning samar benar-benar menyelimutinya dan dia tenggelam ke tanah. Ketika dia mencapai loh batu, dia merasa kekhawatirannya yang tersisa terangkat. Pada saat itu, dia tidak ragu-ragu lagi dan memanggil bola cahaya biru dari kantong penyimpanannya. Han Li melihat bentuk setengah kaki dari Heaven Crystal Stele. Dia kemudian melemparkan tongkat giok di atasnya dan mengambil prasasti ke tangannya. Setelah memasukkannya dengan kekuatan spiritualnya, prasasti itu bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar dan berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Han Li fokus, dengan lembut menekan prasasti kristal ke tablet raksasa dan itu tenggelam ke dalam batu cukup untuk menyembunyikan keseluruhannya. Sebelum Han Li bahkan bisa memproses perubahan, reaksi tiba-tiba terjadi. Lapisan cahaya biru muncul dari tablet dan tiba-tiba tenggelam jauh ke dalam tanah seolah-olah beratnya bertenton, terlepas dari genggaman Han Li. Setengah dari tablet menjadi tertanam dan berbalik tegak. Ketika bagian atas tablet itu mengeluarkan tangisan, teriakan marah keluar dari bola cahaya hitam di langit. Hati Han Li bergetar saat mendengar ini dan dia menunjuk ke Tile Star Essence Shield yang ukurannya melonjak beberapa kali lipat. Kemudian, seberkas cahaya hitam meledakkan posisinya. Setelah ledakan besar, cahaya hitam pecah, membenamkan area 40 meter dalam kegelapan paling absolut. Puing-puing dengan cepat menguap saat cahaya menyapunya, mencapai energi perak cemerlang yang ada di bawahnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat penghalangnya bergetar hebat karena benturan. Dia memukul perisai perak dengan beberapa segel mantra, tiba-tiba mengubah permukaannya menjadi mengkilap. Sebagian besar kegelapan kemudian meluncur di atasnya, memberikan penangguhan hukuman bagi penghalang yang sangat lemah itu. Yuan Cha hanya bisa melepaskan serangan tunggal ini sebelum terlibat kembali oleh Silver Moon. Serangan lain pasti akan menghancurkan pertahanannya. Tetapi karena kemarahan Yuan Cha, dia tidak lagi menghindari serangan Silver Moon dan berulang kali melepaskan cahaya hitam dari mulutnya. Ki iblis di dekatnya melonjak sampai mereka membentuk gelombang setinggi 10 meter, bergerak untuk menelan Silver Moon. Tapi terlepas dari itu jelas sudah terlambat. Serangkaian getaran hebat mengguncang kantong spasial, diikuti oleh lusinan pilar cahaya yang meletus dari tanah, mengembun menjadi pilar batu besar setinggi 100 meter. Setiap pilar berkedip dengan energi yang tidak wajar dan cincin padat dari berbagai warna cahaya berkeliaran di permukaannya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan diikuti. Cincin-cincin itu berputar, menyebabkan ki iblis hitam pekat yang semula mencekik udara berputar ke arah cincin-cincin itu seperti ngengat menuju nyala api. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam di udara melepaskan benang yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu seolah-olah jaring sedang diputar di udara. Dalam sekejap mata, bola besar berwarna putih bersih yang berkelap-kelip terbentuk di sekitar pilar seukuran gunung kecil. Han Li tidak perlu terbiasa dengan metode formasi untuk mengetahui bahwa pembatasan sudah diaktifkan, jadi dia terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam tablet tanpa penundaan. Cincin spiritual di pilar menebal dan menyerap ki iblis dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa waktu, hampir semua ki iblis di daerah itu dikonsumsi oleh pilar batu. Akibatnya, serigala hitam berkepala dua mendapati dirinya berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena pertarungannya melawan Silver Moon terus berlanjut. Serigala itu melolong sambil terus bertarung dengan sengit, tapi Silver Moon tak henti-hentinya berada di dalam bola merahnya. Lega, Han Li memukul prasasti dengan segel mantra. Tablet batu melepaskan serangkaian drone dan segera setelah itu,
bola putih raksasa yang tergantung di langit dengan agresif bergegas turun. Sebelum mendekati altar yang rusak, tekanan spiritual yang menindas sangat mengkhawatirkan serigala berkepala dua, memaksanya untuk melepaskan diri dari konfliknya dengan Silver Moon. Namun, Silver Moon punya rencana lain dan mendengus dingin saat tubuhnya kabur dari pandangan. Bola itu jatuh dan kabut putih susu langsung memenuhi lubang yang tersisa di altar. Kemudian cahaya benar-benar memudar untuk mengungkapkan penghalang kristal yang menyegel ki jahat di dalamnya. Ketika Yuan Cha melihat ini, dia tahu kekalahannya akan segera datang. Dia dengan liar melihat sekeliling dan matanya tertuju pada tablet batu raksasa itu. Setelah menggunakan Dragon Call Crash sekali sebelumnya, dia langsung menebak apa yang sedang terjadi dan geraman sengit muncul di wajahnya. Dengan melolong, dia kabur, dan membuat 3 salinan dirinya, langsung menerkam ke udara menuju Han Li. Cahaya merah pecah dari sisi Han Li, diikuti oleh lautan darah yang muncul dari cahaya dan menyelimuti sekelilingnya. Serigala telah ditelan darah dan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, bola cahaya perak berkelap-kelip dari dalam laut optimis dan badai bara api yang lebat keluar darinya, menyelimuti ketiga serigala yang terperangkap. Ketiganya terkejut dan mengangkat kepala mereka, masing-masing menyemburkan awan hitam untuk memblokir serangan itu. Tidak mau ketinggalan, Han Li membalik tangannya, memanggil kipas Triflame ke dalamnya. Dia melambaikan harta karun itu ke arah serigala hitam. Dengan cincin yang jelas, burung api sepanjang 3 kaki melesat keluar dari kipas, menyelam langsung ke setiap serigala. Bahkan sebelum mereka tiba, panas mereka merebus darah di dekatnya. Mata serigala hitam menunjukkan teror. Bagus, Silver Moon berteriak kegirangan. Dengan tangannya membentuk gerakan mantra, tubuhnya menjadi kabur, bersinar dengan cahaya perak sebelum berubah menjadi serigala sepanjang 3 meter. Ketika Yuan Cha melihat bahwa Silver Moon mengambil bentuk serigala besar, sesuatu muncul di benaknya dan dia dengan ketakutan berteriak, melahap jiwa. Tidak, jangan berani-beraninya. Segera, serigala-serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meludahkan aliran ki merah, membungkus tubuh mereka dalam lapisan api merah. Ketika api menyentuh darah, laut secara mengejutkan menguap. Dalam sekejap mata, serigala-serigala itu mendapatkan kembali kebebasannya dan melesat ke udara dengan cahaya hitam yang memburamkan tubuh mereka dengan liar. Tapi saat ia terbang 40 meter, guntur menghantam udara dan kilat perak muncul di depan mereka. Sebelum serigala bisa mengubah arah, benang biru yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari cahaya perak, mengikat serigala secara keseluruhan. Chapter 1073. Melahap jiwa. Ketakutan, bentuk serigala Yuan Cha dengan cepat mengacungkan api hitamnya untuk memenuhi benang biru yang mendekat. Tapi benar-benar bertentangan dengan harapannya, dengusan dingin terdengar dari kilat perak dan benangnya tidak tersentuh sedikit pun. Hati iblis tenggelam. Dia mendapati dirinya benar-benar tertahan saat Silver Moon muncul di hadapannya dan memasuki tubuhnya dalam beberapa kilatan cepat. Serigala besar itu gemetar dan kedua kepalanya melolong menyedihkan. Tubuhnya mulai berkedut keras dan gemetar karena kejang. Salah satu kepala tiba-tiba menjadi lamban karena mantra, tetapi segera menjadi penuh dengan kehidupan dan bulunya berubah menjadi perak. Ia segera memiringkan kepalanya dan menggigit leher kepalanya yang lain. Pemiliknya belum mengundurkan diri. Itu juga menggigit leher kepala yang lain dan kedua kepala itu menemukan diri mereka merobek tenggorokan masing-masing. Tepat saat pertempuran dimulai, kilat perak memudar untuk mengungkapkan Han Li memegang Heaven Void Cauldron. Wajahnya dikhianati dari wajahnya saat dia melihat serigala berkepala dua. Meskipun si kepala perak menerima serangan pertama, kerusakannya langsung sembuh. Lapisan ki hitam bergegas keluar dari kepala serigala hitam sebagai tanggapan dan itu bertarung dengan semangat yang meningkat. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia menjentikkan Heaven Void Cauldron, bergema dengan jelas darinya.
Serigala besar yang terperangkap dengan cemerlang bersinar dengan cahaya dan segera menegang. Tubuh serigala itu tidak lagi bisa bergerak. Segera setelah itu, busur petir melompat dari mulutnya dan mengenai kepala serigala hitam. Cahaya keemasan pecah dan busur tipis melompat di udara, langsung menyebarkan ki iblis yang berkumpul di sekitar kepala serigala hitam. Itu menjerit kesakitan saat ki iblisnya sangat membusuk. Kepala lainnya kemudian mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan hantu serigala perak. Makhluk ini direntangkan ke depan dan memasukkan kepala hitam itu ke dalam mulutnya sebelum menariknya kembali dan merobek segumpal cahaya hitam bersamanya. Cahaya berfluktuasi dalam bentuk dengan konsistensi lumpur sebelum akhirnya mengambil bentuk berbagai wajah hantu. Mereka semua memiliki ekspresi ganas dan bertukar taring dan cakar dengan siluet perak. Hantu perak menatap dengan jijik dan itu berkobar dengan cahaya yang mengikat, tumbuh beberapa kali dalam ukuran. Itu menelan hantu hitam dalam satu tegukan dan menyusut, lalu memasuki kembali kepala serigala perak. Dalam sekejap mata, kepala serigala hitam itu berdiri diam dan matanya menjadi lesu. Kepala perak itu tidak terlalu memperhatikan hal ini dan malah meringkuk dan gemetar seolah-olah kesakitan. Han Li merasa lega melihat ini dan melemparkan kuali ke serigala, menunjuknya beberapa kali di sepanjang jalan. Kabut biru tersapu darinya dan mengepung serigala besar itu menjadi kubah besar. Setelah itu, Han Li melihat sekelilingnya dan menembak ke arah segel di dekatnya dengan ekspresi penasaran. Ketika dia tiba di atas puing-puing altar, dia menurunkan tangannya dan menjentikkan beberapa bola api merah. Setelah serangkaian letusan, sebuah lubang besar muncul di depannya. Cahaya hitam berkelebat, memperlihatkan pecahan-pecahan kecil di dalamnya. Bonekanya yang seperti manusia menggenggam dan dengan mudah memanggil mereka ke dalam genggamannya. Di bawah pemeriksaan ketat, Han Li menemukan mereka sebagai sisa-sisa bendera angin hitam. Meskipun harta itu telah dihancurkan, harta itu masih memancarkan ki spiritual dalam jumlah yang mencengangkan. Meskipun dia tidak tahu cara mengembalikan harta karun itu, bahan yang digunakan untuk memperbaikinya sudah lama punah. Sulit untuk mengatakan berapa biayanya. Setelah itu selesai, Han Li melirik ke arah serigala besar itu. Kemudian, dia terbang ke sudut kantong spasial sampai ke dekat langit-langit. Dia berhenti dan memasang wajah serius. Dia melihat lampu hijau mengambang di dekatnya. Penguasa kayu hijau perlahan berputar di udara. Penguasa 8 roh. Sebagai harta Buddhis, penguasa menaklukkan seni iblis, menolak Yuan Cha untuk menggunakannya. Tentu saja, itu akan menjadi masalah yang berbeda jika iblis telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Han Li tidak berani gegabah berinteraksi dengan harta karun itu. Ketika dia pertama kali memperoleh Heaven Void Cauldron, dia hampir kehilangan nyawanya karena api es surgawi. Dia tidak tahu bagaimana reaksi penguasa 8 roh. Dengan pemikiran itu, Han Li memiliki boneka seperti manusia di sisinya untuk mengambilnya. Dia sangat gembira melihat bahwa tidak ada reaksi dan mengambil harta dari tangan boneka itu. Penggarisnya sangat halus, memiliki sentuhan dingin dari batu giok yang dipoles dan berkilauan dengan cahaya hijau. Tetapi yang mengejutkannya, tidak ada reaksi setelah dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Pada saat itu, dengusan teredam terdengar dari serigala besar dan letusan cahaya hijau memecahnya. Dalam alarmnya, Han Li buru-buru menyingkirkan penguasa 8 roh dan dengan cepat menunjuk ke Heaven Void Cauldron ke kejauhan. Dalam sekejap mata, itu terbang ke genggamannya dalam garis biru. Han Li menyipitkan matanya dan dengan hati-hati melihat ke kejauhan. Setelah lampu hijau memudar, serigala besar itu perlahan berdiri dengan anggun. Bulunya sekali lagi berwarna putih keperakan, dan ia menatap Han Li dengan satu kepala. Han Li bersukacita dan segera terbang, tetapi dia berhenti di tengah jalan ketika dia merasakan tatapan dingin serigala itu. Jantungnya melompat dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah.
Serigala besar itu kabur dan berubah menjadi wanita cantik seperti Linglong. Dia tanpa ekspresi melirik Hanli dan mencibir. Napasnya menjadi dingin, dia bertanya, "Kamu Long Meng?" Sebagian. Saat ini, Long Meng telah menjadi jiwa utama. Dia mengangkat tangannya dan memeriksa jari-jarinya dengan sedikit kekaguman. Meskipun dia tampak tenang, perasaan kegembiraan dikhianati dari matanya. Alis Hanli bergeser beberapa kali dan dia menjilat bibirnya, dengan tenang bertanya, "Apa yang terjadi dengan Silver Moon?" Tidak. Dia hanya melemah ketika dia menggunakan Soul Devouring, dan sekarang jatuh pingsan. Kalau tidak, saya tidak akan mudah muncul. Ketika Hanli mendengar bahwa Silver Moon aman, dia menghela nafas lega dan dengan tenang bertanya, "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Long Meng mengangkat alisnya dan dengan dingin berkata, "Aku berencana untuk kembali ke alam roh." "Apa? Apa kamu benci pergi dengan Sueling? Kamu seharusnya tahu bahwa Silver Moon bermaksud untuk kembali ke alam roh. Saya tidak memiliki kemampuan atau niat untuk memblokir Anda." Petik 2. Betapa masuk akal. Awalnya, saya bermaksud mengambil harta roh yang Anda miliki, tetapi tampaknya Anda meminjamkan saya bantuan Anda ketika saya melahap jiwa iblis. Dan karena Sueling telah membuat janji sebelumnya, aku akan setuju untuk meninggalkan kuali dan penguasa 8 roh di tanganmu. Sebagai putri kepala serigala Silver Moon, wajar saja jika aku menepati janjiku. Tetapi di masa depan, hubungan apapun yang Anda miliki dengan Sueling akan benar-benar terputus. Bahkan jika suatu hari Anda naik ke alam roh, jika Anda berani menemukan saya akan segera membunuh Anda. Linglong kemudian menatap Hanli dengan sedikit permusuhan. Hanli memberikan ejekan kecil dan dia segera tampak acuh tak acuh seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Linglong juga tidak memaksa Hanli untuk membuat kesepakatan. Baginya, itu hanya sebuah deklarasi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan garis hitam terbang ke arahnya. Awalnya khawatir, Hanli merasa lega setelah dia melihat dengan jelas apa itu, pisau yang dimurnikan dari Black Essence Diamond yang sebelumnya disita oleh Yuan Cha. Jika dia ingin mengembalikannya padanya, Hanli tidak akan menolak karena sopan. Dia memanggilnya ke tangannya dan melemparkannya ke boneka mirip manusia di belakangnya. Pada saat itu, Linglong tidak memperhatikannya lagi dan berjalan menuju pusat area. Setelah dia memeriksa segelnya, dia tanpa sadar mengangguk. Setelah itu, dia dengan dingin melirik Hanli dan mulai berjalan ke arahnya. Linglong dengan blak-blakan berkata, "Beri aku beberapa tetes susu rohmu. Saya membutuhkannya untuk membuka aliran roh terbalik." Bibir Hanli berkedut, tapi dia menamparkan kantong penyimpanannya, memanggil beberapa botol kecil ke tangannya sebelum melemparkannya ke arahnya. Linglong menyapu lengan bajunya dan menangkap botol giok dalam satu gerakan anggun. Dia berjalan ke ruang kosong di dekatnya, duduk bersila, dan menggenggam tangannya dengan gerakan mantra. Saat dia perlahan melantunkan, tubuhnya melayang di udara dan cahaya perak mengelilinginya. Cahaya berubah menyilaukan, perlahan-lahan membenamkan dirinya secara keseluruhan. Dari kejauhan, sepertinya dia telah berubah menjadi bulan perak. Tiba-tiba, Linglong menutup matanya, menghela nafas, dan memanggil piring yang terbentuk dari jejak pelat penentang bintang. Hanli mengerutkan kening saat dia mengamati apa yang terjadi. Piring itu entah bagaimana terprovokasi dan mulai mengembun, menciptakan tekanan spiritual yang setara dengan harta kelas atas. Sama seperti Hanli memeriksa ini dengan kebingungan. Piring itu berputar di udara dan melayang di atas kepala wanita berambut perak itu dan berhenti total. Linglong kemudian segera menjentikkan jarinya ke bawah. Garis-garis segel mantra berbagai warna menghantam piring, menyerap semuanya ke dalam harta karun. Segera, perubahan besar terjadi. Chapter 1074. Melarikan diri. Cahaya bintang terpancar dengan cemerlang dari piring. Setelah beberapa saat, itu meluas menjadi cakram cahaya selebar 10 meter.
Itu berputar di udara dan permukaannya berkelap-kelip dengan cahaya bintang keemasan yang segera berkumpul di pusatnya seperti galaksi. Setelah getaran besar, pilar cahaya keemasan setebal 1 meter meletus darinya, menembus awan kuning samar di atas. Gempa yang mengguncang dunia terdengar dan segera, awan di dekat pilar cahaya bergolak, menyebabkan seluruh dimensi saku lantai 9 bergetar. Sinar ini menerangi langit dengan rona kuning samar, menghasilkan beberapa retakan hitam dengan kolom di tengahnya. Seiring berjalannya waktu, retakan menjadi lebih besar jumlahnya dan berkumpul dengan kepadatan yang meningkat. Saat nada dunia lain yang indah terdengar di udara, sebuah lorong raksasa terbuka di sekitar pilar. Segudang lampu pelangi seukuran kepalan tangan berserakan di udara dalam cahaya yang indah. Piring selebar kaki perlahan melayang ke pilar emas sampai tiba di lorong. Itu berhenti di pintu masuk dan berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, jelas milik pelat penentang bintang yang dirilis Ling Long sebelumnya. Di tanah, cahaya perak berangsur-angsur memudar menjadi sosok Ling Long. Dia mengangkat kepalanya yang halus untuk melihat ke lorong dan sedikit kesepian terpancar di matanya. Tiba-tiba, tubuhnya kabur, tiba di atas roda cahaya saat dia perlahan melayang menuju lorong di langit. Ketika dia mendekat, itu sepertinya bereaksi ketika dia mulai bersenandung. Pelat penentang bintang samar-samar bergetar juga dan mulai berputar seolah-olah menjadi bersemangat karena begitu dekat dengan bagian itu. Ling Long samar-samar tersenyum melihat pemandangan itu dan melirik Han Li dalam-dalam. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya kuning, putih, dan merah ke arahnya. Han Li tercengang, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya. Dia tanpa sadar melambaikan lengan bajunya dan menyapu cahaya yang masuk dalam kabut biru. Lampu 3 warna dibawa ke tangannya, memperlihatkan slip batu giok putih, bilah darah, dan jimat pemecah dunia terakhir. Han Li merasa hatinya bergetar, tapi dia tetap diam. Kemudian, dia mendengarnya menghela nafas dan dengan santai berkata, itu berisi informasi yang berkaitan dengan aliran roh terbalik dan simpul spasial. Ini jauh lebih luas daripada yang saya berikan kepada 2 lainnya. Saya yakin Anda akan memanfaatkannya dengan baik. Saya tidak menggunakan jimat atau pedang di atas, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Karena akan sulit bagimu untuk meninggalkan gunung dengan harta roh yang kamu miliki, aku akan menawarkanmu bantuan terakhir. Sebelum Han Li menyadari apa yang dia maksud dengan bantuan, Ling Long mengangkat jarinya dan menunjuk ke Star Defying Plate di atasnya. Itu mengeluarkan serangkaian cincin dan pusatnya menunjuk ke Han Li. Cahaya melotot darinya, melepaskan sinar yang bergeser di udara dan anehnya melengkung di depan Han Li. Hanya untuk itu menyebar dan menutupi dirinya dan boneka mirip manusia di belakangnya. Tanpa reaksi, Han Li dan boneka itu menghilang tanpa jejak. Setelah itu selesai, Ling Long berbalik dan akhirnya memasuki lorong. Saat cahaya bersinar keluar dari portal, Ling Long dan Star Defying Plate terikat bersama. Kemudian dengan raungan yang menggelegar, lorong itu kabur dengan keras dan dia menghilang. Pintu masuk segera runtuh setelah itu, perlahan-lahan pecah sebelum menghilang dalam satu ledakan pancaran indah terakhir. Kemudian, kantong spasial lantai 9 dibiarkan hening dan benar-benar hancur. Xiang Zili, mayat Xiong, dan Lin Yimping berjalan keluar dari kedalaman pagoda penekan iblis. Pada saat Han Li menghilang, Xiang Zili melihat ke langit dan memasang ekspresi aneh. Apakah rekan Dao Xiang menemukan sesuatu? Meskipun Korps Xiong memiliki kultivasi yang relatif lebih rendah, dia memiliki dukungan yang besar dan berbicara terus terang karena dia tidak takut Xiang Zili tiba-tiba menjadi bermusuhan. Bukan apa-apa, Xiang Zili mengerutkan kening, memutar-mutar jarinya di janggutnya, mungkin saja aku salah. Saya merasa ada sesuatu yang mengganggu segel Gunung Kunwu, tetapi saya belum menemukan apapun dengan indera spiritual saya. Mayat Xiong diam-diam tersenyum dan berkata, seharusnya itu fluktuasi dari melemahnya segel. Seharusnya tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengganggu penghalang sebesar ini.
Seharusnya begitu, ya. Kudengar kamu menyebutkan bahwa ini semua dihasut oleh klan Ye. Apakah mereka semua mati sekarang? Grand Elder Ye Clan adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, jadi dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Mayat Xiong tertawa terbahak-bahak dan berkata, para pembudidaya klan Ye lainnya telah mati bagi iblis. Meskipun saya belum melihat Grand Elder Clan setelah saya memasuki lantai 9. Dia seharusnya mati di tangan iblis juga. Xiang Zili mendengus dan cahaya dingin melintas di matanya, tidak masalah. Terlepas dari apakah dia hidup atau tidak, karena dia memprovokasi bencana besar, klan Ye telah kehilangan hak mereka untuk hidup. Setelah aku kembali, klan terhebat di Jin besar akan berubah. Tentunya Myriad Demon Valley Anda tidak keberatan dengan ini. Ekspresinya yang mudah dan santai menjadi benar-benar kaku dan tanpa ekspresi. Jantung mayat Xiong melonjak dan dia menjawab, tentu saja tidak. Meskipun klan Ye memiliki hubungan persahabatan dengan lembah, mereka membuat kesalahan besar dan harus dihapus dengan segala hak. Adalah baik bahwa rekan Daoi Xiong berpikir begitu. Xiang Zili kemudian mengubah topik pembicaraan dan dengan dingin berkata, rekan Taois Lin, setelah Anda pergi, Anda harus segera kembali ke dataran. Anda telah melampaui sambutan Anda dan harus menahan diri untuk tidak mengirim lebih banyak orang ke Great Jin di masa depan. Saya mengerti. Setelah saya meninggalkan gunung, saya akan segera kembali ke dataran. Ketika Lin Yimping bertemu dengan tatapan tanpa ekspresi Xiang Zili, hatinya bergetar dan dia mengabaikan pikiran apapun. Selanjutnya, dia masih di bawah batasan Han Li. Jika dia entah bagaimana berhasil bertahan, akan lebih baik untuk menghindari pertemuan lain untuk menghindari kemungkinan pemaksaan. Selanjutnya, dia ingin kembali ke kuil langit tanpa akhir dan melihat apakah pembudidaya jiwa baru lahir mereka dapat menemukan cara untuk membubarkan pembatasan. Ketika Lin Yimping dengan hormat setuju, permusuhan Xiang Zili memudar dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika garis putih tiba-tiba merobek udara ke arah mereka dalam sekejap. Mayat Xiong sangat terkejut dan dia bersiap untuk mencegatnya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan udara membeku di sekelilingnya dan tekanan besar membebaninya. Xiang Zili dengan acuh tak acuh berkata, rekan Taois Xiong, jangan panik. Itu adalah utusan pedang terbang dari rekan Daoi Hu dari Sekte Iblis Surgawi. Segera setelah itu, Xiang Zili mengangkat tangannya dan memberi isyarat ke cahaya yang masuk. Cahaya itu berputar di udara sebelum jatuh ke tangannya, memudar menjadi pedang putih kecil. Mayat Xiong juga merasakan tekanan menghilang dari tubuhnya. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak berbahaya, itu membuat tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Xiang Zili menekan pedang di antara tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kemudian, dia melemparkannya kembali ke udara dan menghilang dalam sekejap putih. Ayo pergi, Xiang Zili melihat ke arah kilatan putih dan dengan tenang berkata, rekan Taois Hu telah memasuki gunung. Kita akan bertemu bersama dengannya. Kemudian, kami akan mengumpulkan Sekte Nanjiang dan segera menyegel kembali gunung itu. Mayat Xiong dan Lin Yimping secara alami tidak mengajukan keberatan dan bertindak tanpa memperhatikan Linglong dan Han Li. Di suatu tempat di puncak gunung yang indah di Nanjiang, beberapa pembudidaya Qi kondensasi sedang berdiskusi di pavilion kecil tentang kejadian baru-baru ini di wilayah tersebut. Seorang pria paruh baya berjubah putih sedang membuat daftar tebakan tentang apa yang mungkin ada di dalam segel ketika seberkas sinar emas melintas di atas mereka. Dalam ledakan yang menggelegar, sebuah pilar cahaya melesat dan menghancurkan sebagian besar bangunan. Para pembudidaya menyaksikan dengan takjub ketika seorang pembudidaya berjubah biru dan siluet perak muncul di dalam kolom cahaya. Kultivator berjubah biru terhuyung-huyung seolah-olah dia tiba-tiba menjadi goyah dan melambaikan tangannya, menyebabkan siluet perak tiba-tiba menghilang. Para pembudidaya tingkat rendah itu terkejut menjadi patung. Setelah Han Li mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat sekelilingnya dan melihat beberapa pembudidaya di bawahnya. Dengan suara tumpul, dia bertanya, di mana tempat ini?
Meskipun dia berbicara dengan datar, itu membawa nada pantang menyerah. Para pembudidaya tingkat rendah ini akhirnya terbangun dari keterkejutan mereka dan mengalihkan pandangan mereka pada Han Li. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat berubah, tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Kultivator berjubah putih memiliki budidaya tertinggi dalam kelompok. Meskipun dalam hati dia ketakutan, dia berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Ini adalah gunung gambar emas. Bolehkah saya meminta senior untuk namanya?" Tidak mengindahkan perhatiannya, Han Li tanpa ekspresi bertanya, "Gunung gambar emas? Saya tidak pernah mendengarnya. Apakah kita masih di Nanjiang?" Seorang kultivator yang lebih pendek dengan cepat menjawab, "Ini adalah prefektur Zhonglo Nanjiang." "Ah, aku mengerti." Han Li mengangguk dengan ekspresi gelisah. Prefektur Zhonglo adalah provinsi yang bertetangga dengan prefektur Puyun tempat Gunung Kunwu disegel. Tampaknya dia tidak berteleportasi jauh. Chapter 1075. Wilayah Es. Beberapa pembudidaya ki kondensasi di ruangan itu adalah gelandangan atau dari klan kecil. Ketika seorang kultivator dengan perawakan yang dalam muncul di hadapan mereka merasa napas mereka menjadi dangkal. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasinya, yang berarti setidaknya dia berada pada tahap formasi inti. Dalam keadaan normal mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara ke arah seorang kultivator tingkat tinggi dan hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Ekspresi Han Li santai setelah mendengar bahwa dia masih di Nanjiang dan dia menyapu lengan bajunya, melepaskan beberapa garis biru yang memasuki setiap tubuh pembudidaya. Mereka diam-diam jatuh ke tanah, tak berdaya untuk melawan. Han Li kemudian diam-diam melambaikan tangannya, memanggil salah satu dari mereka ke dalam genggamannya. Dengan jari-jarinya melilit tengkoraknya, cahaya biru mulai bersinar darinya. Sesaat kemudian, cahaya memudar dan pembudidaya jatuh dari tangannya. Dia kemudian melakukan hal yang sama kepada mereka semua. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, Han Li selesai dengan pekerjaannya. Ketika yang terakhir jatuh ke tanah, dia melirik mereka dan bergumam, "Akan jauh lebih mudah untuk membunuh mereka, tapi aku tidak sekejam itu. Mereka beruntung menukar kenangan untuk hidup mereka." Dengan mengatakan itu, Han Li memastikan posisinya sebelum menembak dengan garis biru. 2 jam kemudian, semua pembudidaya bangun. Menyadari mereka telah jatuh pingsan, mereka semua berteriak. Meskipun mereka tidak ingat apa yang terjadi, ketakutan mereka tetap ada dan mereka pergi dari gunung secepat mungkin. Pada saat itu, Han Li sudah berada puluhan ribu kilometer jauhnya, terbang dengan kecepatan santai dan dengan santai memeriksa slip batu giok putih yang diberikan Ling Long padanya sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia menghela nafas dan menyingkirkan slip itu, diam-diam tenggelam dalam pikirannya. Dia sekarang memiliki 2 jenis informasi yang berbeda. Salah satunya adalah pengantar untuk membalikkan aliran roh dan formasi mantra agung yang mendalam yang digunakan oleh para pembudidaya dari alam roh untuk membukanya. Formasi mantra rumit di luar dugaan, dan akan membutuhkan batu roh kelas atas untuk diaktifkan. Jumlah yang disebutkan membuatnya kehilangan kata-kata. Bahkan jika formasi itu tidak cocok untuk digunakan di alam fana, jika dia menelitinya dengan giat, itu mungkin baginya untuk membuat versi yang disederhanakan. Dia akan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk digunakan dengan cara itu. Bagian informasi lainnya adalah simpul spasial di alam fana. Tidak hanya menyebutkan daerah di mana mereka dapat dengan mudah ditemukan, tetapi ada lebih dari selusin simpul spasial yang disebutkan yang ada di masa lalu dengan masing-masing lokasi mereka dicatat secara rinci. Siang Zili dan Mayat Siong hanya diberi informasi tentang beberapa dari mereka. Saat dia terus merenung, senyum tipis muncul di wajahnya yang termenung. Terlepas dari seberapa penting isi slip itu di masa depan, perhatiannya yang paling mendesak adalah meningkatkan kultivasinya ke tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimanapun,
simpul spasial hanya dapat digunakan jika dia berada pada tahap awal transformasi dewa. Saat itulah Nasgen Soul akan dipadatkan ke titik di mana seseorang tidak perlu takut dengan gangguan spasial node. Jika tidak, seseorang akan menghadapi kematian tertentu. Sekarang setelah dia memperoleh pil kultivasi baru lahir dan metode untuk membubarkan segel kutukan jiwa, yang dia butuhkan sekarang hanyalah pil obat tambahan untuk membubarkan kutukan. Profound Ice Pill adalah obat yang dikaitkan dengan es seperti halnya Snow Soul Pill, tetapi bahan utamanya adalah Profound Ice Flower. Perbedaan ini penting karena bunga itu sangat langka. Itu hanya tumbuh di es yang dalam selama bertahun-tahun dan akan segera meleleh setelah dipetik, sepenuhnya menghilangkan kekuatan obatnya. Selain langka, mereka juga banyak diminati. Banyak sekte yang menanamnya menggunakan bunga segera setelah muncul. Hal ini hampir tidak pernah terlihat dalam lelang apapun. Sementara obat untuk menghilangkan kutukan tidak ada di tubuh Old Devil Qian, itu pasti ditemukan di suatu tempat di sekte pengayakan Yin. Namun, Han Li tidak yakin bahwa dia akan mampu menyerang markas salah satu sekte terbesar di Jin Besar. Belum lagi jumlah pembudidaya di dalam, pembatasan besar sekte saja akan menghentikannya untuk pergi sendiri. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara beberapa formasi tak berawak dan yang dikendalikan oleh kultivator. Menurut formula Profound Ice Pill, bunga itu bisa diganti dengan obat-obatan lain yang berhubungan dengan es, tetapi itu akan menyebabkan penurunan efektivitas yang besar. Karena Han Li memutuskan untuk tidak membiarkan masalah menjadi kebetulan, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah glasial. Karena itu, dia berencana menuju ke Istana Malam Utara Bai Yaoyi. Istana itu terletak di Pulau Malam Utara, tempat yang terkenal dengan hawa dinginnya yang tiada henti. Tentunya dia akan dapat menemukan bunga es yang mendalam di sana. Selain itu, dia ingin tahu tentang intisari es dan ingin melihat apakah istana entah bagaimana berhasil memperoleh beberapa intisari api Puresun. Bagaimanapun, sekte telah mengadakan intisari es selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak memilikinya, mereka setidaknya harus tahu keberadaannya. Tentu saja, Han Li tidak akan langsung menuju ke Pulau Malam Utara. Dia ingin menemukan tempat untuk berbaring sampai bisikan Gunung Kunwu terdengar. Selain itu, dia memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan, yang bisa memakan waktu beberapa tahun. Dengan pemikiran itu, Han Li mengambil keputusan dan berbelok ke utara. Sepanjang jalan, ia melewati selusin provinsi, akhirnya tiba di wilayah Suang yang luas. Meskipun wilayah itu bukan yang paling utara di Kekaisaran Jin, itu mungkin juga karena tanah itu dipenuhi salju sejauh mata memandang. Akibatnya, itu adalah wilayah yang jarang dengan orang-orang dan memiliki lebih sedikit gunung roh atau pembuluh darah roh, dengan kualitas yang lebih rendah dari tempat lain. Akibatnya, sekte Jin besar jarang memantapkan diri di wilayah tersebut, meninggalkannya untuk beberapa klan dan banyak pembudidaya gelandangan. Meskipun wilayah itu berkualitas buruk, cakupannya sangat besar dan berada di peringkat 5 besar untuk ukuran dari 26 wilayah kabupaten di Jin besar. Ketika beberapa bahan dan obat-obatan yang dikaitkan dengan es tumbuh di sana, itu juga tempat orang-orang dengan teknik budidaya yang dikaitkan dengan es berkumpul juga. Dengan menarik dukungan dari ki glasial yang konstan, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan jika mereka melawan kultivator yang menggunakan teknik elemen lain, mereka akan mendapatkan keuntungan. Di tempat-tempat sebelumnya Han Li juga, apakah itu selatan surgawi atau laut bintang yang tersebar, mereka memiliki 4 musim yang tersebar sepanjang tahun. Dia jarang pergi ke daerah yang hanya memiliki satu jenis iklim. Tetapi setelah mencapai tahap kultivasinya saat ini, tubuhnya sekarang mencapai tingkat di mana dia tidak perlu takut kedinginan. Sebenarnya, dia bahkan bersemangat untuk melihat hamparan salju yang luas di awal, tetapi keajaiban itu segera menjadi redup. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa orang lain, tetapi dia menjaga jarak agar tidak terdeteksi oleh mereka, tugas yang sepele.
Dalam waktu 5 hari setelah memasuki wilayah Suang, Han Li berhenti di pegunungan yang sunyi dan biasa-biasa saja. Meskipun kecil, ia memiliki urat nadi dengan kualitas yang dapat diterima. Saat dia melayang di udara, dia merasakan ki spiritual gunung yang padat dan mengangguk puas. Kemudian dengan mendengus dingin, dia terbang ke bawah dengan momentum besar dan memasuki puncak gunung. Tindakan Han Li menyebabkan getaran besar yang berdampak samar-samar menuruni gunung. Beberapa binatang kecil bahkan terlempar ke udara dan jatuh pingsan. Bahkan beberapa pembudidaya yang berkultivasi di gunung menjadi kacau dan berteriak panik. Mereka merasakan tekanan besar yang membebani tubuh mereka dengan beberapa yang merasa sulit bahkan untuk mengangkat diri dari tanah. Mereka yang lebih kuat bahkan merasa sulit bernapas seolah-olah mereka berada di bawah batasan. Segera setelah itu, 3 garis cahaya terbang dari berbagai area gunung dan langsung terbang ke arah Han Li. Ketika Han Li melihat mereka datang, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan penampilannya kabur, segera mengubahnya menjadi pria tua jahat dengan janggut kambing. Karena tubuhnya bersinar dengan cahaya, dia tidak takut bahwa para pembudidaya yang mendekat telah melihat sesuatu. Garis-garis yang masuk memudar untuk mengungkapkan 2 pria tua berjubah hitam dan seorang pria besar berjubah abu-abu. Pria yang lebih muda dan lebih besar berdiri di depan dengan 2 pria tua di belakangnya. Han Li mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pria besar itu berada di tengah formasi inti sedangkan pria tua itu terlambat pendirian yayasan. Ketiganya juga mempraktikkan teknik kultivasi yang sama. Sebelum Han Li berbicara, pria berjubah abu-abu itu dengan marah memeriksa Han Li dengan perasaan spiritualnya, tetapi ekspresinya berubah dan amarahnya menghilang, segera berubah dengan senyum patuh. Junior ini adalah Master Klan Li, Li Zongtian. Apakah Anda memiliki perintah? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Pria besar itu berbicara dengan sangat hormat. Kegelisahan tetap ada di hatinya setelah dia melihat penampilan menakutkan Han Li. Aku tidak peduli dengan klanmu. Saya memiliki pemandangan di gunung ini. Lepaskan. Aku akan memberimu setengah hari untuk bersiap. Han Li berbicara dengan suara serak dan nada dingin. Kata-katanya hampir lebih dingin daripada angin sedingin es yang menggigit. Chapter 1076. Penyempurnaan pil. Pria besar itu tidak berani menunjukkan kemarahannya ketika dia mendengar ini, tetapi hatinya masih cemberut. Sebagai gantinya, dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior, klan Li kami telah menetap di pegunungan rantai salju dengan izin Senior Long. Anda dapat mengambil gunung jika Anda memberitahu dia terlebih dahulu. Apakah menurutmu, Senior Long, bisa menekanku?" Han Li memutar matanya dan berkata dengan nada bermusuhan, "Kamu punya waktu setengah hari untuk pergi. Jika ada yang menganggap ini tidak dapat diterima, minta mereka datang untuk menemukannya." Ekspresi pria besar itu jatuh dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika Han Li memotongnya dengan lambaian lengan bajunya, memanggil embusan biru darinya. Dalam alarm pria besar itu, dia menutupi tubuhnya dengan cahaya pelindung sebelum merasakan tekanan spiritual yang besar membebani dirinya. Kedua lelaki tua yang menggunakan alat sihir untuk terbang tidak dapat meningkatkan pertahanan mereka dan terlempar oleh angin kencang. Ketakutan, keduanya mencoba tetapi tidak bisa meningkatkan pertahanan mereka, seolah-olah kekuatan sihir mereka telah disegel. Pada saat itu, mereka diliputi ketakutan. Untungnya, angin telah menghilang dengan sendirinya dengan cepat, dan para lelaki tua itu dapat menstabilkan diri mereka sekali lagi. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke atas, mereka menemukan bahwa Han Li telah menghilang. Dengan jantung berdebar-debar, salah satu lelaki tua itu bertanya kepada lelaki berjubah abu-abu itu, "Leluhur yang mulia, kapan dia?" Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Perintah semua orang untuk segera mengumpulkan barang-barang mereka. Kita punya 4 jam untuk meninggalkan gunung." Pria tua berjubah hitam itu berteriak,
Apa? Apakah kita benar-benar menyerah pada banyak upaya yang dihabiskan klan Lee kita untuk mengalahkan 7 saudara rantai salju untuk pegunungan ini? Kami bahkan belum pernah tinggal di sini selama 100 tahun. Dengan betapa tiraninya orang ini, akankah senior Long duduk diam? Meskipun lelaki tua lainnya tidak berbicara, ekspresinya menunjukkan bahwa dia setuju dengannya. Mengingat betapa sulitnya membangun diri di sana, dia juga tidak mau meninggalkan rumah mereka. Apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Pria berjubah abu-abu mendengus dengan ekspresi suram. Kamu berani melakukan sesuatu terhadap seseorang dengan tingkat kultivasi itu? Tekanan spiritualnya bahkan lebih besar dari senior Long. Saya menduga dia adalah seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dengan kekuatan seperti itu, senior Long akan menutup mata terhadap ini, tidak peduli hubungan apa yang kita miliki dengannya. Dan tirani senior itu, dia memberi kami waktu untuk pergi. Jika dia membantai kita tanpa peringatan, apakah menurutmu ada orang yang akan mencoba dan membalaskan dendam kita? Jangan lupa bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang tepat. Alasan mengapa kami dapat menduduki gunung pada awalnya adalah karena kami sedikit lebih kuat dari Seven Snowkine Brothers, dan sebagai hasilnya diakui oleh faksi lain. Selama murid inti dari klan Lee kita ada, kita hanya perlu berjuang untuk gunung roh lain yang lebih buruk. Ini adalah alternatif yang jauh lebih baik daripada menemui ajal kita oleh seorang pembudidaya Naschen Sol. Orang-orang tua itu mengangguk dengan kesadaran yang baru ditemukan. Segera setelah itu, ketiganya menghilang menuju gunung dengan kabur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, daerah sekitarnya mulai bergerak. Satu demi satu, para pembudidaya berjalan bolak-balik antara bangunan dan tempat tinggal gua. Sementara mereka memasang ekspresi panik, gerakan mereka tampak teratur dan efisien. Beberapa jam kemudian, 2 regu pembudidaya lepas landas dan mundur dari gunung dalam tampilan besar. Dari 300 di sana, sebagian besar dari mereka berada di tahap ki kondensasi dengan hanya sekitar 20 orang yang menaiki alat sulap terbang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak lambat dan mereka segera pergi. Pergerakan besar ini secara alami menarik perhatian wilayah tetangga mereka, dan mereka mengirim orang untuk menanyakan apa yang terjadi. Klan Lee hanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, sangat mengejutkan para pembudidaya ini. Pegunungan rantai salju telah disita oleh seorang pembudidaya Naschen Sol. Para pengintai ini kembali ke faksi masing-masing untuk melakukan tindakan balasan. Seorang senior kultivasi yang mendalam tiba-tiba muncul di tanah ini. Perselingkuhan seperti itu bisa membawa kebahagiaan dan keputusasaan, tetapi dari bagaimana dia menduduki pegunungan Snowkine, kemungkinan besar yang terakhir dalam kasus ini. Terguncang oleh berita itu, faksi pembudidaya terdekat mempersiapkan diri untuk melarikan diri setiap saat. Pada saat itu, Han Li sedang berdiri di atas batu besar di pegunungan Snowkine. Dia telah menyebarkan indera spiritualnya dan sedang memeriksa gunung untuk mencari pembudidaya tersembunyi. Sekali dia membuka matanya sekali lagi dan dia memasang ekspresi puas. Dengan membalik tangannya, dia memanggil satu set bendera dan pelat formasi. Setelah itu, tubuhnya kabur dan dia dengan cepat membuat lingkaran di sekitar gunung sebelum kembali ke posisi semula. Semua alat formasi di tangannya sekarang hilang. Kabut putih tebal tiba-tiba muncul entah dari mana dan segera menutupi seluruh gunung. Han Li mengangguk, melihat bahwa tidak ada masalah dengan formasi. Penanggulangan ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari kantong penyimpanan Old Devil Kian. Meskipun tidak akan efektif melawan pembudidaya Naschen Sol, itu masih merupakan formasi kelas yang lebih tinggi dan akan efektif melawan pembudidaya formasi inti. Dengan itu, dia mengambil kantong binatang roh dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Dia membentuk mantra tangan dan kemudian mengarahkannya ke udara. Kantong penyimpanan terbuka dan ki yang dingin segera menyembur keluar untuk mengungkapkan selusin kristal kelabang frost bersayap 6 yang berwarna putih salju. Begitu kelabang terbang, mereka terbang melingkar di atasnya dan berkicau dengan ceria.
Tampaknya ki glasial dari tanah terdekat membuat mereka bersemangat. Dengan perintah mental, dia melepaskan selusin kelabang, memungkinkan mereka dengan cepat berkeliaran di kabut. Dengan formasi ilusi dan selusin kelabang es yang tersembunyi di dalamnya, bahkan seorang pembudidaya Nascent Soul awal dapat ditolak. Setelah meletakkan langkah-langkah keamanan ini, dia segera menggunakan mata rohnya untuk menemukan titik di pegunungan dengan aura terpadat. Setelah itu, dia menggunakan teknik gerakan tanah untuk menggali jauh ke dalam dan membuka cukup ruang untuk Hidden Fortune Mansion miliknya untuk dilepaskan. Setelah akhirnya membuat pengaturan yang tepat untuk sisa serangganya, dia segera memasuki kamarnya yang tersembunyi dan duduk bersila, perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu perlahan melewatinya. Ketika Hanli membuka matanya sekali lagi, wajah dan hatinya benar-benar tenang. Dia menamparkan kantong penyimpanannya dan mengeluarkan labu merah ke tangannya. Dia mengeluarkan pil obat zamrud berkilau seukuran ibu jari dengan aroma yang luar biasa. Ini adalah tujuan awal dari perjalanannya, pil budidaya yang baru lahir. Menurut apa yang dikatakan Patua Fu dari Sekte Sembilan Ketenangan, penyempurnaan pil akan memakan waktu setengah tahun. Dia tidak punya alasan untuk menundanya lebih jauh. Mengambil pil akan menghasilkan manfaat besar tidak hanya terhadap kultivasinya di masa depan tetapi juga kekuatannya. Setelah dia menelannya, dia segera merasakan hawa dingin yang lembut menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi benang panas yang menyengat. Dia segera meletakkan botol itu dan menutup matanya. Kemudian dengan tangannya dalam gerakan mantra, dia tenggelam dalam meditasi sekali lagi. Jika seseorang mengintip ke dalam tubuhnya, mereka akan menemukan bahwa Nascent Soul setinggi 2 inci memiliki matanya terbuka. Itu meludahkan benang api biru yang perlahan menyempurnakan pil obat zamrud. Keheningan yang memekakkan telinga memenuhi udara. Hari demi hari berlalu, tanpa disadari setengah tahun telah berlalu. Kedamaian dan ketenangan dipertahankan di pegunungan rantai salju, tetapi ada beberapa gelombang orang yang datang berkunjung. Di antara mereka adalah pembudidaya tingkat tinggi dari faksi terdekat atau gelandangan tahap formasi inti dari daerah lain yang datang untuk memberi penghormatan. Bahkan ada seorang lelaki tua berjubah perak yang datang mengunjungi Hanli, satu-satunya pembudidaya Nascent Soul awal di daerah tersebut. Tapi tidak peduli siapa yang datang, mereka bertemu dengan kabut putih tak berujung. Setelah berteriak keras ke dalamnya, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Orang tua berjubah perak di sisi lain tidak puas dengan diabaikan. Dia telah menyerbu ke dalam kabut putih, tetapi setelah beberapa saat, dia dipaksa kembali dengan serangkaian teriakan serangga yang tajam. Dia keluar dengan satu tangan disegel dalam balok es. Meskipun itu tidak akan menyebabkan cedera permanen, lelaki tua berjubah perak itu tidak berani masuk kembali ke kabut. Dia hanya menghela nafas pasrah dan terbang. Kekuatan kelabang Frost bersayap 6 dengan jelas menggambarkan kemampuan Hanli jauh di atas kemampuannya sendiri. Akan bodoh baginya untuk memprovokasi pembudidaya superior ini lebih jauh. Tidak lama kemudian, faksi pembudidaya dari puluhan ribu kilometer jauhnya tahu bahwa pegunungan Snaukhain ditempati oleh seorang senior dengan kekuatan besar. Bahkan penguasa wilayah, Senior Long, tidak berani memprovokasi dia, sangat mengejutkan semua orang. Dengan demikian, radius 500 km pegunungan Snaukhain telah berubah menjadi area terlarang. Semua pembudidaya yang lewat mengambil jalan memutar, takut mereka akan memprovokasi ahli yang ada di dalamnya. Untungnya, hampir 1 tahun berlalu dengan hanya keheningan yang berlanjut dari pegunungan Snaukhain. Pakar itu tidak melibatkan dirinya dalam ketakutan di luar, menenangkan ketakutan faksi-faksi terdekat lainnya. Suatu hari, Hanli selesai memurnikan Nascent Cultivating Pill dan membuka matanya. Wajahnya mekar dengan cahaya dalam tampilan sukses. Chapter 1077. Harta yang diperoleh. Hanli perlahan berdiri dan melambaikan tangannya, menghasilkan awan cahaya biru,
segera memadatkannya menjadi bola hampir seukuran telur yang berkilau. Dia menatap kekuatan spiritual murni di tangannya dan bergumam, "Mengikuti penguatan Nasjen Solku, kekuatan sihirku telah tumbuh secara proporsional." Segera setelah itu, dia menjabat tangannya dan bola cahaya itu menyebar. Dia kemudian menamparkan bagian atas kepalanya dan seberkas ki biru terbang keluar darinya. Itu berputar di atas kepalanya untuk mengungkapkan bayi dengan wajah persisnya. Nasjen Solnya awalnya hanya setinggi 2 inci, tetapi sekarang telah tumbuh setengah inci lagi. Tubuhnya juga jauh lebih kokoh dan berbeda. The Nasjen Sol memegang kuali biru kecil dengan jimat zamrud dan puluhan pin terbang berputar-putar di atas kepalanya. Pinnya bersinar biru keemasan dan tampak sangat mencolok. Jiwa itu tampak bersemangat untuk muncul dan dengan gembira terbang di sekitar ruangan selama hampir 2 jam. Kemudian, ia terbang kembali ke tubuh aslinya seolah-olah lelah. Hanli membuka kembali matanya dengan ekspresi puas. Sebelum dia meminum Nasjen Cultivating Pill, dia hanya bisa bergerak di luar tubuhnya selama 1 jam. Lebih jauh dari itu akan menguras vitalitas Nasjen Solnya. Ada desas-desus bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tahap transformasi dewa akhir, jiwa baru lahir mereka akan menjadi benar-benar padat, memungkinkan mereka untuk hidup tanpa tubuh tanpa takut akan angin surgawi. Ini juga merupakan metode yang paling dapat diandalkan bagi seorang kultivator untuk naik ke alam roh. Namun terlepas dari peningkatan kekuatan sihirnya, dia masih jauh dari mencapai puncak tahap Mid Nasjen Sol. Anehnya, setelah dia memurnikan pil, dia merasa benar-benar yakin bahwa dia akan mencapai titik itu setelah 100 tahun berkultivasi terpencil tanpa masalah atau hambatan. Perasaan aneh ini menyenangkan Hanli. Begitu Nasjen Solnya kembali ke tubuhnya dan duduk, dia membuka mulutnya dan meludahkan 2 garis emas. Mereka berkibar di sekelilingnya dan berubah menjadi 2 pedang emas redup. Itu adalah pedang penghangat awan bambu yang telah ditangkap oleh iblis penatua di lembah Devil Fall. Meskipun sifat spiritual mereka belum sepenuhnya dimusnahkan dan masih bisa dikendalikan, mereka masih tidak mampu digunakan untuk membuat formasi pedang Aureate. Karena itu, Hanli secara khusus mengalokasikan waktu untuk memulihkan keduanya. Di bawah komando mentalnya, pedang-pedang itu terbang 1 meter di depannya dan tetap diam. Dia meludahkan 2 awan api yang baru lahir dan langsung menyelimuti mereka di dalamnya. Ketika dia melihat api biru berderak menari di bilahnya, Hanli melambaikan lengan bajunya, memanggil beberapa botol kecil yang dia siapkan sebelumnya. Mereka semua membuka atas kemauan mereka sendiri dan isinya dituangkan ke dalam api biru, menodai mereka dengan berbagai warna. Hanli kemudian menatap kedua senjata dengan fokus penuh dan mengeluarkan segel mantra dengan jentikan jarinya, membuatnya mengendalikan proses penyempurnaan. Perbaikan pedang terbang berlanjut selama 3 hari penuh. Ketika kulit Hanli menjadi sangat pucat, dia memuntahkan esensi darah dan menggabungkannya menjadi pedang terbang. Baru pada saat itulah kedua pedang dikembalikan ke cahaya keemasan berkilau aslinya dan dibersihkan dari ki jahat. Dia kemudian mengambil kedua pedang itu kembali ke tubuhnya dan segera tenggelam dalam meditasi sekali lagi. Setelah 1 hari berlalu, Hanli merasakan bahwa kekuatan sihirnya pulih dan membuka matanya, sekarang memanggil penggaris kayu zamrud ke tangannya. Penguasa 8 roh. Dia menelusuri butiran sederhana di kayu dengan ekspresi termenung. Kembali ke dalam paviliun penakluk iblis, Hanli telah menemukan bahwa kekuatan spiritual biasa tampaknya tidak mempengaruhinya, dan karena kurangnya waktu, dia tidak dapat meneliti masalah tersebut. Dia sekarang memegang gagang penggaris di satu tangan, perlahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya saat cahaya biru menyusuri jari-jarinya. Tentu saja, hasilnya sama. Kekuatan spiritual beredar di penggaris, tetapi itu tidak menunjukkan perubahan sedikitpun selain dari beberapa garis cahaya hijau yang mengalir di permukaan. Setelah menuangkan 1/10 dari kekuatan spiritualnya dengan efek kecil, Hanli memotong kekuatan sihirnya dan menundukkan kepalanya dalam perenungan. Sesaat kemudian,
dia mengangkat tangannya yang lain dan mengulurkan satu jari di depannya. Cahaya berwarna pelangi berkedip dari ujung jarinya, memanggil Vajra Barrier yang dia simpan di dalam tubuhnya. Seutas cahaya Buddha melintas darinya dan menghilang ke penggaris tanpa jejak. Cahaya kemudian tiba-tiba berdenyut dari Eight Spirit Ruler dan mengeluarkan kabut cahaya biru. Karakter hijau Zamrud muncul dari dalam kabut untuk membuat satu set tulisan suci. Terkejut, dia segera memfokuskan pandangannya. Setelah melihatnya beberapa saat lagi, Han Li menghela nafas panjang dan menebak, jadi itu yang aku harapkan. Penguasa 8 roh adalah harta Buddhis dan dapat dikendalikan melalui cahaya Buddhis seperti yang dia duga. Tulisan suci yang muncul dari cahaya yang dilepaskannya adalah teknik jejak artefak untuk harta karun itu. Seni kultivasi utama Han Li selalu Taois di alam dengan beberapa teknik iblis yang sangat kuat dicampur antara. Satu-satunya teknik Buddhis yang pernah dia kembangkan adalah seni Bright Jet. Meskipun itu adalah teknik Buddhis kelas atas, itu terutama berfokus pada tubuh. Itu sangat sulit dan sangat menyakitkan untuk dipraktikkan sebagai akibat dari efek pemurnian tubuh. Karena dia hanya mengolah seni ke lapisan kedua, teknik itu tidak dapat menghasilkan cahaya Buddha apapun. Namun, penghalang Vajra memiliki banyak cahaya Buddha di dalamnya, memungkinkan dia untuk mengolah lapisan pertama dari teknik jejak artefak. Pikiran Han Li dengan cepat berkedip seperti kilat dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Bahkan jika dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya, itu masih akan menjadi aset yang sangat kuat. Dengan keputusan itu, Han Li menuangkan lebih banyak cahaya Buddha ke penggaris, menyebabkan teknik jejak artefaknya menjadi lebih jelas untuk dibaca. Teknik jejak untuk penguasa 8 roh sangat berbeda dari Heaven Void Cauldron. Namun, itu juga tidak terlalu sulit dan dapat dibudidayakan hanya dalam waktu beberapa tahun. Dengan pemikiran itu, dia diam-diam menyapu lengan bajunya dan menarik penggaris dalam sekejap biru. Kemudian, dia membaliknya untuk menghasilkan bendera angin hitam yang rusak. Harta karun ini sekarang berkurang menjadi sedikit bendera, tetapi sebagian besar tiang masih tersisa. Namun meski tampak compang camping, bendera itu tetap berkilau dengan cahaya hitam seolah-olah sifat spiritualnya masih ada. Jelas untuk melihat betapa kuatnya itu saat masih utuh. Namun, Han Li tidak mengeluarkannya dengan niat untuk memperbaikinya. Dia hanya ingin tahu tentang harta spasial dan bertanya-tanya apakah dia bisa belajar sesuatu darinya. Bagaimanapun, harta karun tipe spasial sangat langka, bahkan di antara harta karun roh surgawi. Karena kantong penyimpanan adalah alat sulap spasial kelas terendah, tidak ada yang bisa diperoleh dari menelitinya. Sangat disayangkan bahwa harta karun roh surgawi benar-benar di luar jangkauan pemahamannya saat ini. Setelah beberapa hari pengamatan yang berat, dia tidak dapat memahami apapun tentang bendera itu. Merasa sedikit menyesal, dia menyingkirkan bendera itu dan menukarnya dengan kuali api raksasa yang dia peroleh dari aula perubahan roh. Bahkan sebelum harta itu secara tidak sengaja memperoleh kecerdasan, itu adalah harta karun kuno kelas atas. Karena mampu menghasilkan lebih dari 1000 burung api yang murni, itu tidak bisa diremehkan. Tentu saja, kuali itu juga datang dengan bahan transparan tanpa nama, 12 pilar api, dan 3 kristal hitam dengan berbagai ukuran. Meskipun dia tahu barang-barang ini langka, dia baru sekarang menemukan waktu untuk mengidentifikasinya. Adapun gulungan dan tongkat setan kuning tanah yang ia peroleh dari Kunwu Hall dan kantong penyimpanan Old Devil Qian, kekuatan mereka sangat besar. Dengan hanya sedikit penyempurnaan, dia bisa mengendalikan mereka sesuka hatinya. Sayangnya, bilah darah itu membuatnya sangat kecewa. Bilahnya jelas disempurnakan dari Devil Essence Diamond. Dia memperhitungkan bahwa itu dibuat dari salah satu dari 2 yang dia jual di lelang bawah tanah di Jun Capital. Kekuatan bilah itu menakutkan karena menyerap daging dan jiwa dari beberapa pembudidaya Nas Chainsaw, tetapi sekarang kekuatan itu telah menghilang, mengembalikannya kembali menjadi harta bersama. Kemudian dengan beberapa pemikiran, Han Li menemukan misteri di balik ini.
Bilah darah mampu meningkatkan kekuatannya dengan melahap daging dan darah orang lain, tetapi tidak mampu menyimpannya. Setelah beberapa waktu, kekuatan yang diperoleh secara bertahap akan menghilang. Bagaimanapun, itu adalah replika, dan tidak bisa dibandingkan dengan pedang naga iblis yang sebenarnya. Sangat kecewa, Han Li menyimpan harta itu. Dia menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Setelah itu, dia meludahkan bola ki emas, penghalang Fajra. Ada 5 bola cahaya keemasan berkilau di dalamnya. Han Li menatap bola emas dengan ekspresi muram, dan sedikit keraguan terpancar dari matanya. Dia kemudian mengerutkan kening saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia mengangkat kepalanya untuk menunjuk ke penghalang dan itu bergetar sebelum ukurannya tumbuh secara besar-besaran. Guntur meraung dari 5 bola dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di antara untuk mengungkapkan 5 kerangka manusia yang ditutupi jimat. Mereka semua memiliki tengkorak hitam legam tambahan di perut yang juga ditutupi jimat, menahan mereka dari membuat gerakan sekecil apapun. Kerangka ini adalah setan Qin Kuei yang tidak dapat dipecahkan oleh Old Devil Qian. Chapter 1078. Mengambil Iblis. Han Li menghela nafas dan bergumam, iblis Qin Kuei masing-masing memiliki kultivasi Naschen Sol awal. Dengan tambahan penyempurnaan iblis, iblis Qin Kuei bersatu menjadi satu dan sangat mahir dalam teknik gabungan iblis. Bersama-sama, mereka berpotensi menyaingi pembudidaya Naschen Sol yang terlambat. Jika saya entah bagaimana bisa menganggapnya sebagai milik saya, mereka pasti akan menjadi anugerah besar. Tapi mereka ganas dan sulit diatur, bahkan pernah sekali menyerang tuan mereka. Saya khawatir itu akan terlalu berbahaya. Dia menamparkan kantong penyimpanannya dan memanggil slip batu giok hitam ke tangannya, tidak memperhatikan setan Qin Kuei lebih jauh dan membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip. Meskipun Divine Devil Burn Lightning yang membatasi para Qin Kuei Devil telah lama menghilang, pemenjaraan terus-menerus di penghalang Fajra dan banyak jimat pengekang yang melekat pada tubuh mereka telah membuat mereka tidak berdaya, menyebabkan mereka tampak seolah-olah sifat kekerasan mereka telah lama menghilang. Tidak lama kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dari slip batu giok dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap setan Qin Kuei dengan tatapan tak tergoyahkan. Slip giok hitam adalah kitab suci setan tanpa nama yang diperoleh Han Li dari kantong penyimpanan Old Devil Qian. Meskipun kitab suci itu tidak lengkap, itu memang mengandung banyak teknik rahasia yang kejam, termasuk metode penyempurnaan untuk iblis Qin Kuei yang tidak dapat dipecahkan. Proses penyempurnaan membutuhkan mayat segar dari 5 pembudidaya tahap Naschen Sol. Jiwa-jiwa yang baru lahir dari tubuh-tubuh ini pasti musnah juga, meninggalkan aura kebencian yang tertinggal. Setelah disempurnakan dengan berbagai bahan langka, mayat juga harus dikuburkan di tempat terkonsentrasi Yin Qi, di mana seorang pembudidaya Yin dipenggal setiap bulan untuk memberi makan mayat dengan darah, daging, dan jiwa mereka. Dengan ini diulang selama 100 tahun, setan Qin Kuei akan mendapatkan perasaan dan bangkit. Kemudian menggunakan teknik rahasia tertentu untuk memurnikan mayat selama beberapa puluh tahun lebih jauh, Qin Kuei Devil akan dikultivasikan ke tahap awal mereka. Namun, pada titik iblis Qin Kuei hanya akan memiliki kultivasi tahap formasi inti. Dibutuhkan upaya yang cermat dan biaya yang besar untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka. Tetapi bahkan dalam kasus itu, seharusnya tidak mungkin bagi mayat Qin Kuei untuk mencapai tahap akhir formasi inti. Namun, Old Devil Qian adalah seorang jenius yang menggetarkan surga. Melalui beberapa metode yang tidak diketahui, dia entah bagaimana berhasil meningkatkan mereka ke tahap awal Naschen Sol. Ada kemungkinan bahwa ini juga menyebabkan iblis Qin Kuei menyalahkan tuan mereka. Jika kepala iblis hanya berada di tahap formasi inti, tidak akan ada masalah untuk mengendalikan mereka. Menurut metode pemurnian untuk para iblis Qin Kuei, Han Li bisa mengendalikan iblis Qin Kuei, tapi dia bukanlah orang yang telah mengasuh mereka sejak awal. Namun,
Kitab suci memang menyebutkan teknik pengendalian iblis yang bisa dia gunakan pada iblis Cinque. Dengan menempatkan beberapa batasan luar biasa pada masing-masing Cinque Devil dan secara berkala memberikan mereka esensi darahnya, dia seharusnya bisa mengendalikan mereka secara paksa. Tentu saja, ini tidak akan memungkinkan dia untuk menggunakan Cinque Devil sebagai inkarnasi pribadi seperti Old Devil Kian. Mustahil bagi Nascent Soul-nya untuk memasuki tubuh iblis Cinque. Selain itu, ada risiko serangan balik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Old Devil Kian. Di saat kelemahan di mana dia akan kehilangan kendali dari Cinque Devils atau jika dia gagal memberikan esensi darahnya kepada mereka, mereka akan tanpa henti berusaha untuk melahapnya. Namun, ada satu manfaat dari metode ini. Dia tidak perlu menggunakan Nascent Soul miliknya untuk menampung para Cinque Devil. Bahkan jika ada serangan balik, Han Li akan bisa menghindari mereka daripada melawan mereka. Terlepas dari risikonya, iblis Cinque sepadan dengan manfaatnya. Han Li menyerang iblis dengan beberapa segel mantra, masing-masing menghilang ke dalam tubuh mereka. Sebuah bola darah kemudian muncul dari mulutnya. Kulit Han Li menjadi pucat karena banyaknya esensi darah yang dikonsumsi. Kemudian tanpa istirahat sejenak, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap biru, bola darah terbelah menjadi 5 bola genap. Setelah itu, Han Li menyapu lengan bajunya dan bola darah terbang menuju masing-masing setan Cinque. Di bawah perintah mentalnya, bola darah kabur dan melewati penghalang Fajra, menuju ke 5 kerangka. Ketika bola darah mendekati tengkorak hitam, jiwa utama dari Cinque setan, rongga matanya berkilau hijau dan mulai bergetar tanpa henti seolah-olah bersemangat. Tetapi ketika tengkorak-tengkorak itu bersentuhan dengan kerangka yang tertutup rapat oleh jimat, kilatan cahaya hijau menolaknya, sepertinya memprovokasinya lebih jauh. Clicking memenuhi udara saat tengkorak menggertakkan gigi mereka tanpa akhir. Kilatan dingin bersinar dari mata Han Li dan dia mengangkat tangannya, mengeluarkan 5 pedang emas kecil dari lengan bajunya. Mereka berkedip di atas 5 tengkorak hitam dan dipaku di antara gigi mereka, melumpuhkan mereka lebih jauh. Tengkorak melolong tanpa akhir, dan lampu hijau di mata mereka mulai berdenyut. Han Li tanpa ekspresi membentuk gerakan mantra dan guntur bertepuk, kilat emas meletus dari 5 pedang kecil. Busur tipis petir emas berkedip dan tengkoraknya bergetar karena serangan itu. Raungan mereka berubah menjadi ratapan dan keganasan mereka sangat berkurang. Han Li memasang ekspresi puas saat melihat ini. 5 bola darah kemudian jatuh ke mulut tengkorak. Cahaya hijau melonjak dari mata mereka, dan dalam sekejap, sebagian besar kekuatan mereka tampaknya pulih. Han Li memejamkan matanya dan dia mengepalkan tangannya dengan gerakan mantra yang aneh. Dia perlahan melepaskan indera spiritualnya, menarik dukungan dari esensi darahnya untuk membentuk hubungan mental dengan setan Cinque. Seperti yang diharapkan Han Li, para iblis Cinque menjadi jinak dan sikap agresif mereka telah menghilang. Setelah menghela nafas panjang, dia menyentuh kantong penyimpanannya, mengeluarkan 5 jarum perak berkilauan ke tangannya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan 5 benang perak ke dalam tengkorak tanpa bekas. Dia menggumamkan mantra dan meludahkan 5 awan ki biru. Azure Ki mulai terus berfluktuasi saat mantra berlanjut. Pada akhirnya, mereka membentuk 5 tubuh kecil tanpa wajah. Begitu mereka terbentuk, Han Li berhenti melantunkan, berhenti, dan berteriak. Dia menggesekkan tangannya ke tanah, mengambil 5 potong ki bumi kuning dan menyatukannya dengan keras bersama dengan tubuh kecil, menciptakan 5 ular kuning yang hidup. "Bangun," kata Han Li. Kelima tubuh kecil itu tiba-tiba kabur saat mereka bergegas keluar, membenamkan mereka ke dalam tengkorak. Dia kemudian melanjutkan, mengeluarkan setumpuk cincin perak dari kantong penyimpanannya. Alat sihir ini adalah alat sihir penahan iblis dari kitab suci iblis Old Devil Kian yang dia buat saat dia dalam penerbangan. Karena dia menggunakan sisa Tile Star Essence untuk memperbaiki cincin ini, cincin itu sangat tahan lama. Dengan lambaian tangannya,
Lebih dari 20 cincin perak terbang ke udara dan mengeluarkan cincin aneh, kabur dari pandangan dan muncul kembali di leher dan anggota badan kerangka. Kemudian, anehnya mereka menghilang dari pandangan seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Setelah itu selesai, Han Li menghela nafas. Dia melambaikan tangannya sekali lagi, menyebabkan penghalang Vajra dengan cepat menyusut dan jatuh ke dalam genggaman. Tapi anehnya, para iblis Cinque, baik kerangka dan tengkorak hitam, telah jatuh melalui penghalang dan ke tanah. Saat 5 pedang emas menarik diri dari tengkorak, jimat yang menempel di tubuh mereka mulai terbakar, dinyalakan oleh api iblis. Setelah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tengkorak berubah menjadi awan abu-abu Qi dan memasuki kerangka, menghilang tanpa jejak. Ketika Han Li melihat ini, dia secara mental mengaktifkan seni kontrol iblis dari slip giok setan tua Qian, memanggil iblis Cinque untuk berdiri tegak dengan gemetar. Mereka kemudian perlahan melayang ke arahnya. Dengan perintah lain, kelima kerangka itu berhenti, tetapi mata mereka berkedip dengan lampu hijau seolah-olah mereka ingin mendekatinya lebih dekat lagi. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia tiba-tiba mengeluarkan serangkaian mantra. 5 pita perak muncul dari masing-masing kerangka dan api biru bergolak dari permukaannya. Saat aroma hangus memenuhi udara, para iblis Cinque mundur dengan decitan yang terdengar dari mulut mereka dalam kepanikan. Ketika Han Li menghentikan mantranya, api biru langsung menghilang, sekarang mengetahui bahwa setan Cinque ganas telah menjadi patuh. Han Li dalam hati mengangguk puas. Itu dapat diterima selama dia bisa memerintahkan mereka untuk menyerang musuhnya, bahkan jika dia tidak bisa mengendalikan mereka ke tingkat yang lebih baik. Dengan pemikiran itu, Han Li menginginkan seni kontrol iblis sekali lagi, mengecilkan iblis Cinque sebelum akhirnya melenyapkannya menjadi 5 awan Qi abu-abu. Dia membalik tangannya dan menghasilkan botol hitam kecil ke tangannya. 5 awan mengelilingi botol dan terbang ke dalamnya. Setelah awan terakhir terbang ke dalam botol, dia menyegelnya dan meletakkan beberapa jimat di atasnya untuk ukuran yang baik. Akhirnya, dia dengan hati-hati meletakkannya di kantong penyimpanannya. Selama dia memberi mereka esensi darahnya secara berkala, seharusnya tidak ada masalah mengendalikan mereka. Namun, ini hanya mungkin karena jumlah vitalitas yang memulihkan pil obat yang dimiliki Han Li. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi lebih besar darinya tidak akan berani mempertahankan iblis dalam waktu lama. Bagaimanapun, esensi darah adalah vitalitas seseorang. Biasanya, itu tidak bisa dikeringkan untuk waktu yang lama. Bahkan pendiri teknik pengendalian iblis ini hanya mengusulkan metode ini karena dia juga seorang grandmaster penyempurnaan pil. Dia bisa meneliti teknik ini karena dia bisa mengisi kembali esensi darahnya yang hilang. Dengan setan Cinque yang ditundukkan, Han Li merasa berhasil tetapi dia masih memiliki satu hal penting yang harus diperhatikan. Great Yin True Flame yang dia peroleh dari kuali kuno raksasa dari Gunung Kunwu pasti akan sangat berguna dalam pertempuran. Namun, itu akan memakan waktu cukup lama untuk ini terjadi, jadi dia berencana untuk menundanya nanti. Chapter 1079. Pulau Malam Utara. Pegunungan Snaukhain telah diselimuti dingin yang sunyi selama lebih dari 10 tahun. Semua orang di wilayah itu tahu bahwa seorang ahli yang sangat kuat sedang berkultivasi di gunung. Secara alami, tidak ada yang berani melakukan perjalanan di dekat daerah itu dan pegunungan tetap tidak terganggu. Ketika faksi terdekat melihat bahwa ahli ini hanya mencari tempat untuk berkultivasi dan tidak melakukan apapun, mereka merasa lega. Suatu hari, badai salju besar menyerang pegunungan Snaukhain dengan angin kencang dan kepingan salju seukuran dandelion. Saat badai menyembunyikan gunung dari pandangan, lapisan salju di kaki dengan cepat menyelimutinya. Badai salju sebesar itu jarang terjadi bahkan di iklim sedingin es. Bahkan pembudidaya kelas bawah tidak mau menghadapi cuaca, tetapi saat itulah garis biru yang menyilaukan menerobos udara dan berkedip-kedip dari pandangan. 2 jam kemudian,
garis biru muncul puluhan ribu kilometer jauhnya, di dekat pegunungan yang jauh dari pegunungan Snoqualmie. Cahaya memudar dari coretan untuk mengungkapkan Hanli. Setelah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, dia telah sepenuhnya memurnikan semua hartanya dan bahkan membawa Great Yin True Flame ke dalam tubuhnya, menyelesaikan tahap pertama dari kultivasinya. Dengan semua ini disiapkan, tidak akan ada yang menjadi ancaman selain serangan dari banyak pembudidaya jiwa yang baru lahir atau keberadaan yang menakutkan di tingkat leluhur iblis Yuancha. Tidak hanya kultivasi dan kemampuannya yang jauh lebih besar daripada ketika dia memasuki Gunung Kunwu, iblis Qin-Kuei dan harta yang dia peroleh seharusnya memungkinkan dia untuk melawan beberapa pembudidaya jiwa yang baru lahir di tempat yang adil. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia menganggap bahwa keributan Gunung Kunwu seharusnya sudah mereda dan memutuskan untuk pergi ke tujuan berikutnya, Pulau Malam Utara. Ketika setengah bulan berlalu, para pembudidaya akan mulai menemukan bahwa kabut putih yang menutupi pegunungan Snoqualmie telah menghilang dan sama sekali tidak berpenghuni. Menyusul kemunculan urat nadi roh yang tiba-tiba tidak terbantahkan, faksi-faksi di dekatnya pecah ke dalam perang. Pulau Malam Utara sebenarnya adalah sebuah semenanjung, sebuah prefektur yang jauh dari wilayah Suang. Karena suhu ekstrim, bahkan pembudidaya kelas bawah tidak berani melangkah keluar tanpa perlindungan. Dan bukannya semenanjung yang dikelilingi oleh air, itu dikelilingi oleh lapisan es yang tak berujung dengan gletser yang tertanam di antara mereka. Pulau Malam Utara memiliki panjang ratusan ribu kilometer dengan kota es raksasa di ujung paling utara pulau itu. Itu adalah Istana Malam Utara, sekte terbesar di utara. Sebenarnya, kekuatan sekte itu tidak lebih lemah dari 10 sekte jahat dan benar dari jin besar. Tetapi karena Pulau Malam Utara terletak di tempat yang dianggap hutan belantara, banyak sekte tidak mengakui istana sebagai bagian dari jin besar, menganggapnya sebagai sekte luar negeri dan mengecualikannya dari peringkat sekte di jin besar. Tetapi di wilayah utara jin besar yang jarang penduduknya, Istana Malam Utara bahkan lebih terkenal daripada sekte-sekte teratas di daratan jin agung, sekte iblis surgawi dan sekte zenit tinggi. Tidak diragukan lagi mereka adalah sekte teratas di utara. Di wilayah utara, sekte itu juga dikenal dengan nama Istana Abadi Utara. Penggarap gelandangan kelas rendah yang tak terhitung jumlahnya ingin memasukinya. Istana Malam Utara juga dibagi antara divisi dalam dan luar. Murid-murid istana bagian dalam dipilih dari beberapa klan pembudidaya besar di wilayah tersebut. Adapun murid istana luar, mereka dipilih dari klan yang lebih kecil dan pembudidaya gelandangan dari luar semenanjung. Tentu saja, jika seorang murid istana luar menunjukkan bakat luar biasa atau mencapai jasa besar, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid istana dalam. Dan jika seseorang tidak memiliki bakat dan masih ingin bergabung dengan istana luar, itu akan membutuhkan seseorang untuk menginjak ribuan kilometer es yang mengelilingi Istana Malam Utara dengan berjalan kaki. Karena pembudidaya tingkat rendah ini tidak dapat terbang karena pembatasan di daerah tersebut, mereka harus mengandalkan kemampuan dan kultivasi mereka untuk memblokir dingin glasial. Dengan demikian, jika mereka akan diterima di istana luar jika mereka berhasil mencapainya. Tidak peduli apa yang mereka andalkan untuk melintasi suhu yang keras, pencapaian ini akan menunjukkan beberapa kualitas penebusan. Tentu saja, masih belum banyak pembudidaya yang berhasil. Banyak yang akan membeku mencoba. Tetapi untuk pencarian mereka untuk menapaki jalur kultivasi, para pembudidaya ditarik seperti ngengat ke api. Suatu hari di wilayah ribuan kilometer jauhnya dari Istana Malam Utara, ada lebih dari 10 sosok yang masing-masing ditutupi jubah bulu. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya saat mereka perlahan berjalan ke depan dengan berjalan kaki di dalam badai salju yang ganas. Orang-orang ini telah mengalami es selama lebih dari setengah bulan. Kulit mereka pucat pasi dan langkah kaki mereka goyah. Namun, tidak ada dari mereka yang berani berhenti dan beristirahat. Dingin tidak mengizinkannya. Mereka hanya bisa dengan paksa menopang diri mereka sendiri dengan batu ajaib dan kekuatan.
Tapi salah satu dari pelancong ini memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dan napasnya terengah-engah. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan botol obat dari jubahnya, memasukkan pil obat merah ke dalam mulutnya dan segera mengembalikan sedikit warna ke wajahnya yang pucat. Pria paruh baya di depan ditutupi penghalang cahaya kuning tua. Tanpa menoleh, dia dengan sadar berkata, "Rekan Daoigu, berapa banyak yang fire pill yang kamu miliki? Jika Anda bisa meminumnya secara teratur, Anda mungkin akan kesulitan mencapai Istana Malam Utara. Badai es di masa depan akan terbukti beberapa kali lebih keras daripada yang baru saja kita lewati." Kultivator yang meminum pil obat adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Aku masih punya sebotol cadangan. Aku akan bisa melewatinya." Dia tampak agak takut terhadap pria paruh baya itu. "Itu akan bagus. Saya tidak ingin bepergian bersama dengan seseorang tanpa kesempatan." Seolah puas dengan jawaban pemuda itu, cahaya berkedip dari tubuhnya dan dia melanjutkan ke depan. Ketika yang lain melihat ini, mereka buru-buru pergi. Hampir seolah-olah menempel dekat dengan orang ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki Istana Malam Utara. Ketika pria paruh baya itu maju beberapa langkah, dia menjerit dan langkahnya tiba-tiba terhenti, lalu menoleh untuk melihat ke atas. Ketika yang lain mengikuti pandangannya, mereka menemukan siluet biru mengambang di langit di tengah badai salju. Anehnya, ada kekuatan tak terlihat yang menahan badai salju sejauh 10 meter. Pria paruh baya itu cukup luar biasa untuk menemukan orang ini di udara. Semua pembudidaya yang hadir terkejut dan segera ekspresi mereka berubah. Bahkan pembudidaya formasi inti harus dapat terbang tanpa terpengaruh oleh batasan area. Mungkinkah orang ini adalah seorang pembudidaya Nascent Soul yang legendaris? Atau apakah itu seorang kultivator tingkat tinggi dari Istana Malam Utara? Tapi pakaian mereka tampak asing. Para pembudidaya saling memandang dengan cemas, ketakutan memenuhi hati mereka. "Kamu adalah pembudidaya gelandangan yang ingin memasuki Istana Malam Utara?" Siluet yang bersinar dalam cahaya biru berbicara dengan suara muda. Meskipun kultivasi pria paruh baya itu tidak terlalu tinggi, dia tahu banyak tentang dunia dan pikirannya terbangun setelah mendengar pertanyaan orang ini. Dia segera membungkuk dan buru-buru menjawab, "Nama junior ini adalah Gu Tianku. Saya salah satu yang menjalani trial untuk bergabung. Apakah senior punya perintah?" Saat dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi hormat yang serius. Sosok biru dengan tenang berkata, "Kamu cukup cerdas, tapi aku tidak punya perintah secara khusus. Hanya saja tanah ini aneh dan sepertinya saya tidak bisa memikirkan perang saya ke depan. Karena Anda yakin dengan jalan Anda, apakah Anda memiliki sesuatu untuk membimbing Anda?" Ketika pria paruh baya mendengar ini, ekspresinya santai, tetapi dia masih buru-buru menjawab, "Sepertinya ini adalah pertama kalinya senior di Pulau Malam Utara. Area lain di Pulau Malam Utara cukup mudah untuk dilalui, tetapi wilayah ini berada di bawah pengaruh formasi besar istana. Ini menggunakan batu ular mitik yang terkenal sebagai inti formasi, menyebabkan indera spiritual seorang kultivator bergoyang ke arah yang berbeda. Jika ada yang mengira mereka terbang lurus, saya khawatir itu tidak akan pernah mencapai istana. Adapun junior seperti kami masing-masing telah membeli medali penstabil jiwa dari pasar di pintu masuk Pulau Malam Utara. Dengan alat ajaib ini, indera arah kita tidak akan menyimpang." Sosok biru itu tampak tercengang. "Medali penstabil jiwa? Ya, meskipun itu bukan alat sihir yang langka, itu diperlukan untuk sampai ke istana. Itu dijual di oleh toko dari istana. Selain itu, hanya ada 30 jiwa sepanjang tahun dan mereka kehilangan efektivitasnya ketika tahun berlalu. Agar aman, saya membeli medali tambahan. Bolehkah saya menawarkannya kepada senior?" Mata pria paruh baya itu bergeser dan dia mengeluarkan piring kuning dari lengan bajunya. Dia kemudian memegangnya ke depan dengan kedua tangan.
Siluet biru itu membelai dagunya dan tertawa kecil, mengulurkan tangan ke arah itu tanpa ragu-ragu. Dalam kilatan kuning, medali itu dipanggil ke tangannya. Tak perlu dikatakan, siluet biru itu adalah Han Li, yang telah terbang ke Pulau Malam Utara dalam waktu sekitar 1 bulan. Awalnya, dia percaya dia akan dapat dengan mudah mengatasi batasan sekte dengan kemampuannya, tetapi ketika dia tiba di istana, dia tidak bisa membayangkan bahwa indera spiritualnya akan hilang. Untuk sementara waktu, dia tidak dapat menemukan lokasi istana, sangat mengejutkan dan membuatnya kesal. Karena dia datang ke sini untuk melakukan kunjungan ramah, sepertinya dia tidak bisa menembus batasan dengan kekerasan. Tidak dapat menemukan pilihan yang lebih baik, dia bertemu dengan sekelompok orang. Chapter 1080. Kota Es. Orang-orang itu adalah temanmu. Han Li memeriksa medali di tangannya dan menyimpannya dalam sekejap. Setelah melirik yang lain di belakangnya, Gu Tianqi bertanya dengan sedikit khawatir, rekan-rekan Taois ini adalah kenalan saya baru-baru ini. Kami telah memutuskan untuk bepergian bersama karena kami bertujuan untuk memasuki Istana Malam Utara bersama. Apa ada yang aneh? Han Li memusatkan pandangannya pada seorang wanita muda cantik di antara mereka dan dengan dingin tersenyum. Pasti ada seseorang di antara kalian yang salah. Apa? Gu Tianqi bertanya dengan heran. Han Li menyeringai dan dengan tenang berkata, ada iblis yang bercampur di antara kalian. Tidakkah menurutmu itu agak aneh? Setan. Ekspresi Gu Tianqi sangat berubah dan dia dengan cepat berbalik untuk melihat pembudidaya wanita. Para pembudidaya lainnya terkejut dan tanpa sadar menjauh dari wanita itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan jantungnya melompat. Dia buru-buru menjelaskan, senior pasti bercanda. Saya adalah murid dari klan Ning wilayah Suang. Bagaimana aku bisa menjadi iblis? Ketika pemuda dari sebelumnya melihat penampilan terkejut pembudidaya wanita, dia buru-buru berbicara ketika yang lain memasang ekspresi ragu-ragu. Itu benar, senior. Apakah Anda salah? Rekan Taois Ning adalah anggota sejati klan Ning. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Han Li mendengus menolak, sebuah fragmen jiwa yang sepele berani berpura-pura tidak tahu di depanku. Ungkapkan dirimu. Segera setelah itu, Han Li mengulurkan tangan ke arahnya dan cahaya berkedip dari atas kepalanya. Sebuah tangan biru besar muncul dan meraihnya. Begitu tangan itu muncul, sosok wanita yang terkejut itu bergetar dan keterkejutannya langsung berubah menjadi dendam. Kemudian, sosoknya kabur dan melesat setinggi 60 meter ke udara. Apalagi seorang pembudidaya kondensasi Qi, kecepatan ini tidak mungkin milik pembudidaya formasi inti. Han Li menyeringai dan melambaikan lengan bajunya, melepaskan garis kuning yang menghilang di detik berikutnya. Pada saat berikutnya, muncul di atas kepala wanita itu untuk memperlihatkan tongkat biksu setinggi 1 kaki. Han Li melemparkan segel mantra pada harta karun itu dan itu kabur. Ukurannya meningkat secara besar-besaran sampai berbentuk hantu harimau setinggi 10 meter, dengan keras menerkamnya. Wanita muda itu tidak punya waktu untuk bertindak. Dia menyemburkan ki iblis hitam untuk memblokir serangan itu. Ledakan besar terdengar dan cahaya kuning berkedip. Ki hitam dibubarkan oleh serangan itu, tidak memberikan perlawanan sedikit pun dan tongkat itu jatuh di atas kepala wanita itu. Wanita itu menjerit dan tubuhnya segera jatuh di udara. Sementara itu, siluet hitam terbang keluar dari tubuh wanita itu dan berputar-putar di udara sebelum melesat ke tanah. Kemudian, guntur terdengar dan jaring petir emas muncul di atas kepala sosok hitam itu. Sebelum dia bisa bereaksi, jaring itu jatuh di atasnya. Tiba-tiba, letusan berulang terdengar dan iblis hitam itu tidak ada lagi. Tindakan hampir instan ini membuat para pembudidaya kondensasi Qi tercengang. Han Li melambaikan tangannya, membuat tongkat biksu itu menyusut dengan gemetar sebelum memanggilnya kembali ke lengan bajunya. Setelah itu selesai, Han Li melemparkan botol biru ke arah Gu Tianqi.
Pria paruh baya itu tanpa sadar menangkapnya. Pil obat seharusnya membantumu melewati yang pertama. Pertimbangkan untuk menukar medali penstabil jiwa. Dengan mengatakan itu, cahaya biru menyala di sekelilingnya dan dia terbang, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Ketika pria paruh baya itu terbangun dari pingsannya, dia dengan erat menggenggam botol itu dengan kejutan yang menyenangkan. Kemudian, para pembudidaya di dekatnya menangis ketakutan. Wanita muda yang sebelumnya jatuh bangun. Tampaknya staf biksu Hanli tidak meninggalkan luka di tubuhnya. Dengan medali di tangannya, dia terbang ke istana malam utara. Dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya sambil tersenyum. Fragmen jiwa dari binatang iblis tingkat tinggi berlama-lama di dalam tubuh wanita muda itu. Dari kekuatannya, itu tampaknya milik binatang iblis kelas 8 setidaknya. Iblis itu cukup lihai hingga mampu menyembunyikan pecahan jiwa di dalam tubuh wanita itu tanpa sepengetahuannya. Jika dia benar-benar berhasil masuk ke dalam sekte, iblis itu akan bisa menyelinap lewat menggunakan tubuhnya. Karena Hanli menemukan ini secara sepintas, dia pikir dia akan memusnahkan fragmen jiwa karena itu akan membutuhkan sedikit usaha dan mencegah keributan apapun saat dia mengunjungi sekte tersebut. Mungkinkah binatang iblis itu menyelinap ke dalam sekte melalui metode cerdas untuk intisari es? Lagi pula, dia telah mendengar bahwa Istana Malam Utara tidak pernah menyebarkan informasi tentang hilangnya intisari glasialnya. Pasti ada alasan mengapa mereka menutupinya. Saat pikirannya mengembara, dia terbang secepat sambaran petir dan segera menemukan dirinya dalam badai dengan hujan es seukuran kepalan tangan. Hujan es dari badai itu berkilauan dan tembus pandang, berhamburan di penghalang cahayanya dengan bunyi gedebuk seolah-olah itu terbuat dari batu itu sendiri. Tapi pada budidaya Hanli saat ini, hujan es besar berada di bawah perhatiannya. Setelah terbang selama 1 jam, mata Hanli berbinar saat melihat hujan es dan salju tiba-tiba menghilang di sekelilingnya. Dia melihat sebuah kota yang dibangun dari es tidak jauh di depannya. Bangunan berkilau dengan cahaya dari kejauhan, memantulkan sinar matahari sebagai pelangi. Dia juga melihat beberapa awan putih berkilauan di kota. Jejak keheranan muncul di wajah Hanli. Namun, tatapannya dengan cepat jatuh ke gunung besar di belakang kota. Gunung itu sangat besar menurut standar manusia, mencapai ketinggian setidaknya 30.000 meter. Tapi itu tidak banyak jika dibandingkan dengan Gunung Kunwu. Tapi yang benar-benar mengejutkan Hanli adalah gunung itu berbentuk seperti pilar raksasa. Itu bahkan tertutup lapisan es yang sangat dalam. Jika bukan karena jejak hijau yang muncul dari gunung, dia akan percaya itu seluruhnya terbuat dari es. Dia tidak dapat melihat ke dalam gunung bahkan dengan mata roh penglihatan terangnya, tetapi dia dapat melihat sekelompok bangunan berkilauan di atasnya, yang dia yakini sebagai Istana Malam Utara. Namun, Hanli tidak segera pergi ke kota. Area di sepanjang jalan tampaknya hanya terdiri dari gletser biasa, tetapi ada batasan tak terlihat yang ditempatkan di antara mereka. Sebagai master formasi mantra yang ulung, Hanli merasa bahwa mereka menakutkan untuk dilihat. Seandainya dia dengan tidak hati-hati menyerang mereka, dia takut dia akan mengaktifkan sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, begitu dia lolos dari badai salju, beberapa garis cahaya melesat keluar dari kota untuk menemuinya. Hanli mengangkat alisnya ketika dia melihat ini, tetapi sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia melihat medali di tangannya. Tidak hanya medali yang memandu jalan, tetapi juga akan memungkinkan Istana Malam Utara untuk mengetahui keberadaan para pembudidaya yang ingin memasuki sekte tersebut. Saat dia memikirkan ini, garis-garis cahaya langsung tiba di hadapannya. Seorang pria paruh baya dengan ekspresi lembut dan 2 wanita, semuanya mengenakan jubah putih. Pria itu memiliki kultivasi formasi inti dan kedua wanita itu adalah pembudidaya yayasan pendirian. Ketika pria itu melihat lebih dekat pada Hanli, jejak alarm muncul di wajahnya dan dia buru-buru membungkuk. Junior ini adalah pelayan istana luar Siyun.
Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat dan bisnis Anda datang ke sini? Ketika para pembudidaya ini melihat Han Li muncul dari badai salju, mereka tahu dia bukan pembudidaya biasa, tetapi mereka tidak mengharapkan seorang pembudidaya Naschensol, apalagi yang kelas menengah yang tidak dikenal. Ini menyebabkan mereka menjadi gugup. Han Li dengan tenang menjawab, "Kamu tidak perlu tahu namaku. Saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman, salah satu tetua sekte Anda." Ketika Si Yun mendengar jawaban Han Li, wajahnya menjadi rileks dan dia bertanya dengan nada ramah, "Bisakah Anda memberitahu kami senior mana yang dibicarakan? Saya akan segera membuat laporan." Han Li perlahan berkata, "Aku pernah bertemu Peribai Yaoi beberapa tahun yang lalu. Apakah dia hadir? Bibi bela diri Bai. Dia di dalam sekte, tapi saya yakin dia saat ini dalam pengasingan. Saya akan segera mengirim jimat transmisi suara padanya. Mohon tunggu sebentar." Wajah Si Yun menjadi tampak lega dengan jawaban Han Li, dan dia segera mengirim jimat. Untuk saat ini, Han Li tetap diam, tetapi matanya mengembara dan mengamati pemandangan. Sebagai tanggapan, Si Yun berkedip dan berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi kemudian garis merah terbang keluar dari badai salju 400 meter di belakang mereka. Sebuah teriakan terdengar dari garis dan dengan cepat berbalik ke arah mereka. Sebelum garis itu tiba di depan mereka, garis itu tertawa terbahak-bahak. "Apakah rekan Dawei ini datang mengunjungi istana kita? Siapa namanya?" Ketika cahaya memudar, seorang pemuda pucat dengan rambut abu-abu terungkap. Matanya mengkhianati kedalaman yang dalam. Han Li menyipitkan matanya dan memeriksa orang di depannya. Dengan sapuan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir seperti dirinya. Sebelum Han Li bisa menjawab, Si Yun dengan senang hati maju selangkah dan dengan hormat memberi hormat kepada kultivator. Murid ini dengan hormat memberi hormat kepada Marsial Paman Bi. "Apakah perjalanan Anda damai?" Bersambung ke chapter 1081. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.